Oke. Baik semuanya, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Oke, teman-teman semua, Star Pro Academy ya, AWM Star Life. Senang sekali jumpa dengan Anda semua pada malam hari spesial ini ya, dan tentu saja teman-teman sekalian, kita akan ngobrol cukup panjang malam hari ini ya. Jadi silahkan siapkan kopinya ya, atau minumannya di sekitar biar kita bisa ngobrol santai malam hari ini ya. Oke, baik teman-teman sekalian, saya langsung mulai aja ya. Selamat datang buat teman-teman sekalian yang mengikuti intermediate training malam ini ya. Jadi saya ingin sekali sebenarnya kita bisa komunikasi dua arah. Jadi teman-teman sekalian juga bisa memberikan masukan-masukan tambahan atas materi training kita malam hari ini yang judulnya adalah handling objection ya. Jadi handling objection atau mengatasi keberatan atau tepatnya adalah mengatasi penolakan teman-teman sekalian malam hari ini adalah banyak sekali kita tidak pungkiri ya, banyak mitra-mitra kita di AWM ya, dan mungkin termasuk Anda itu seringkali mengalami kebuntuan teman-teman sekalian ya. Ketika Anda misalnya di lapangan ketemu prospek ya, pada saat melakukan pendekatan, pada saat melakukan presentasi atau pada saat melakukan follow up, banyak mitra-mitra kita itu mengalami kebuntuan ya, karena mereka menemui gitu ya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang simpel sih ya, tapi kadang-kadang kalau nggak dijawab dengan bagus gitu ya teman-teman sekalian, itu akhirnya membuat terjadinya penolakan dan Anda tidak bisa melanjutkan bisnis gitu ya dengan orang lain ya. Ya satu contoh beberapa simpel pertanyaan sederhana misalnya, aduh saya belum punya uang, aduh ini pacar saya ngelarang, aduh ini suami istri saya ngelarang dan sebagainya. Banyak, itu contoh-contoh ya. Nah teman-teman sekalian, mungkin saya ingin sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu datang dari Anda semua. Jadi nanti sebenarnya di dunia bisnis jaringan gitu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan atau keberatan-keberatan atau penolakan-penolakan yang sebenarnya sering diutarakan gitu loh teman-teman sekalian oleh prospek gitu ya. Nah, karena saking sering berulang-ulangnya, tapi banyak mitra-mitra kita yang memang belum pernah ada dalam bisnis seperti ini, yang belum terbiasa mengatasi yang namanya penolakan, ya mereka stres gitu ya. Akhirnya buntu dan akhirnya mundur teratur ya, nggak bisa melanjutkan bisnis lagi gitu ya karena mengalami penolakan-penolakan tadi teman-teman ya. Nah oleh sebab itu teman-teman sekalian silakan mungkin nanti sambil saya melihat, saya tunggu ya teman-teman sekalian, mungkin di antara teman-teman yang malam hari ini ada yang punya pertanyaan-pertanyaan yang susah dijawab ya, atau penolakan-penolakan yang bikin gemeter gitu ya, membuat kita ciut nyalinya ya ketika ketemu prospek ya. Nah, silakan teman-teman boleh mulai di kolom chat, ya kan. Jadi saya dari Mona juga sudah memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan ya, yang disampaikan oleh teman-teman. Nanti saya akan urai satu persatu. Beberapa teman-teman sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan sulit gitu ya, yang ditemui di lapangan. Nah, namun sambil jalan mungkin ada di antara Anda yang malam hari ini kepikiran atau teringat gitu loh. Wah iya, saya ingat ada penolakan seperti ini, saya ingat ada pernyataan seperti ini yang saya tidak bisa menjawab, ya kan? Oke, teman-teman sekalian kita mulai ya sesi trainingnya malam hari ini dengan santai dan slowly ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, mungkin Anda yang hadir malam hari ini, saya mengharapkan Anda sudah mengikuti intermediate training yang sesi yang kedua. Ya, karena itu adalah dasar daripada mengatasi penolakan hari ini teman-teman sekalian. Ini adalah bagian daripada itu, ya. Nah, di mana teman-teman sekalian mungkin sudah yang mengikuti training kita intermediate yang tahap kedua, di sana kita sama-sama belajar bagaimana kita itu mengatasi orang lain, ya mempengaruhi orang lain dan melakukan negosiasi dengan orang lain. Itu prinsipnya sebenarnya di sesi kita yang kedua mengenai personality plus ya. Nah, saya bikin reminder sekali lagi untuk yang sesi sebelumnya biar Anda mengingat kembali mengenai materinya. Jadi pada materi sebelumnya di sesi intermediate training part 2 kita bahas mengenai personality plus ya. Di mana di sana kan ada dua tipe manusia kan. Nah, tipe pertama adalah ada tiga tipe manusia. Tipe pertama adalah tipe visual. Ya, ingat ya, tipe visual itu adalah mereka yang bisa menangkap sesuatu dengan visualisasi, ya, dengan gambar, sesuatu yang Anda tunjukkan ya. Dan tipe yang kedua adalah tipe auditori. Auditori itu adalah mereka yang mendengarkan dengan pada dari pendengaran. Kemudian tipe yang ketiga adalah kinestetik. Ya, kinestetik itu adalah mereka yang
mudah sekali menangkap sesuatu itu dengan bahasa ya, dengan gabungan antara visual, auditori, dan ditambahkan dengan bahasa tubuh ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kenapa ini penting? Karena begini teman-teman sekalian, ini ada kaitannya juga dengan Anda nanti bagaimana Anda mengatasi pertanyaan atau mengatasi penolakan. Ya, satu contoh gini, kalau ada misalnya prospek Anda yang tipenya visual, kemudian dia bertanya sesuatu. Nah, Anda menjawab pertanyaannya itu tidak dengan visual, tapi Anda cuma ngomong doang. Nah, itu dia nggak nangkep. Ya kan? Nah, oleh sebab itu maksud yang Anda ingin sampaikan kepada prospek tadi jadi nggak mengena. Jadi nggak masuk ke dalam benaknya dia gitu. Kenapa? Karena orang ini tipe visual. Ya, jadi sekali lagi kalau orang tipe visual berarti Anda itu harus menjawab itu harus pakai visual. Jadi nggak bisa Anda cuma ngomong doang gitu loh maksudnya. Ya kan? Nah, ini makanya kenapa intermediate training part 2 itu penting dan saya harapkan Anda kalau belum mengikuti intermediate training part 2 nanti tolong kembali dulu ke sana. Ya, tapi ini nggak apa-apa Anda ikut ini dulu, tapi maksud saya kalau Anda ingin tahu lebih detailnya Anda ikuti yang part kedua, ya. Nah, itu contoh teman-teman sekalian ya. Atau ada contoh lagi teman-teman sekalian ya. Contoh lagi misalnya orang yang tipe auditori yang biasa dia mendengar itu lebih masuk ke dalam pikirannya dia gitu ya. Nah, jadi Anda misalnya dia bertanya sesuatu misalnya. Nah, kemudian Anda menjawabnya misalnya Anda kasih PDF misalnya. Ya, contoh nih contoh ya teman-teman ya. Anda kalau ketemu orang auditori, dia bertanya kepada Anda hal sederhana. Pak Budi, gimana sih bisnis plan-nya AWM? Oh iya ya bentar ya, Anda kasih PDF gitu misalnya. Ya kan? Nah, Anda kasih PDF. Anda tahu PDF kan? PDF itu kan visual. Dan PDF itu tidak berbunyi, teman-teman sekalian. Nah, terus terang, orang auditori, kalau Anda kasih PDF, itu boro-boro dia baca. Dia nggak akan baca, teman-teman. Kalau orang auditori. Dia nggak akan mau membaca, melihat, dan mencoba memahami itu nggak akan mau. Ya, jadi Anda akan susah untuk bisa memasukkan satu ide konsep bisnis kepada orang auditori kalau Anda berikan PDF saja. Satu contoh lagi misalnya nih, Anda misalnya dia bertanya, gimana sih misalnya cara pakainya pupuk Pornas? Nah, ketika dia bertanya cara pakai pupuk Pornas, Anda kasih dia PDF, percuma. Itu orang auditori, teman-teman. Ya, pengalaman saya, dan saya rasa Anda sudah sering punya pengalaman, orang auditori itu kalau Anda kasih PDF, Anda kasih gambar, percuma, dia tidak akan menangkap dengan itu. Kenapa? Karena dia nangkapnya dari pendengaran, dari telinga. Jadi lebih baik Anda kasih apa? Ya, Anda kasih audio aja yang lebih baik. Ya, audio video ada, nah itu lebih bagus. Jadi kalau dia nanya, gimana cara pakainya Pornas, Pak? Nah, kasih audio video yang ada audionya. Dan saya yakin dia akan lebih dengerin suara daripada lihat gambarnya kalau orang auditori. Nah, itu contoh teman-teman sekalian. Makanya itu sebenarnya berkaitan juga dengan training kita pada malam hari ini. Jadi Anda harus mengingat kembali bahwa itu adalah prinsip ya, prinsip pada saat tiga tipe manusia yang perlu Anda ketahui. Kemudian satu lagi kemarin kita belajar di intermediate training part 2 adalah mengenai karakter manusia kan ada 4 ya. Ada 4 karakter manusia. Nah, di mana 4 karakter manusia itu yang pertama apa? Adalah tipe sanguinis ya. Sanguinis itu orang yang rame, banyak ngomong gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah tipe koleris. Tipe koleris itu adalah pemimpin ya. Memang punya kuasa, egonya tinggi ya, enggak bisa dikalahin. Ya kan? Kemudian yang ketiga itu adalah tipe perfeksionis. Tipe perfeksionis itu adalah mereka yang memang harus selalu sempurna. Ya, pokoknya harus sempurna, tidak boleh ada ketidaksempurnaan. Nah, yang terakhir yang keempat adalah tipe plekmatis. Nah, tipe plekmatis ini adalah orang yang kadang-kadang harus didorong. Ya, tipe plekmatis ini orangnya pendiam, introvert, ya jadi cenderung Anda harus dorong-dorong gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kenapa penting sekali memahami tiga tipe manusia dan 4 karakter manusia di intermediate training part 2? Nah, itu ada kaitannya juga dengan sesi training kita kali ini. Kenapa? Karena Anda dalam mengatasi penolakan, mengatasi keberatan, Anda harus perhatikan tiga tipe karakter, 4 karakter dan juga tiga tipe manusia. Jadi maksudnya cara mengatasinya harus memperhatikan mereka itu tipe dan karakter yang mana gitu loh maksudnya. Ya, jadi jangan babat alas ya. Karena orang dengan tipe berbeda dan orang dengan karakter berbeda itu cara ngatasinya beda-beda teman-teman sekalian. Ya, contoh nih ya, contoh misalnya. Kalau Anda ketemu orang perfeksionis misalnya. Perfeksionis itu kan melankolis. Ya, melankolis itu sempurna ya. Nah, kalau orang melankolis nanya, teman-teman sekalian, Anda jawabnya itu harus pakai data dan fakta. Ini contoh teman-teman sekalian. Orang melankolis itu nggak bisa Anda itu cuma ngomong doang tanpa data dan fakta.
Ya, misalnya ya Anda ditanya, apakah sudah pernah ada bukti untuk durian dengan Pornas? Ini contoh nih yang nanya orang melankolis nih. Nah, Anda jawabnya gimana? Anda jawab, oh banyak Pak, pokoknya banyak Pak di sini banyak. Nggak bisa begitu, teman-teman sekalian. Kalau sama orang melankolis, Anda harus tunjukkan datanya, faktanya, ya gambar, ini orangnya, ini lokasinya dan sebagainya. Anda tunjukin. Terus dibilang bagus itu bagusnya bagaimana, berapa kilogram, berapa ton penambahannya. Nah, itu sama orang melankolis, teman-teman sekalian. Karena kalau orang melankolis tidak Anda gituin, percuma. Dia nggak akan yakin dengan apa yang Anda sampaikan. Ya kan? Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, saya sekarang mulai kepada intermediate training part yang kedua. Ya, di mana part yang kedua ini adalah, jadi silakan Anda nanti sekali lagi ya saya ingatkan, silakan mulai untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berat yang ingin Anda sampaikan ya. Oke, teman-teman sekalian ya. Jadi ini contoh ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya ke admin ya kan. Nah, ini contoh pertanyaan nih ya. Bagaimana merubah mindset ya atau pemikiran petani untuk kembali ke organik? Karena petani pada umumnya mau instan dan memilih pupuk kimia. Dan kalau ditawari pupuk Pornas, kadang-kadang masih banyak mikir. Padahal sudah jelas, sudah diberikan penjelasan mengenai Pornas. Nah, teman-teman, kalau Anda mendengarkan ya pemaparan saya di awal tadi, tentu saja merubah mindset itu sesuatu yang tidak gampang. Ya, nah oleh sebab itu teman-teman sekalian, untuk merubah mindset seseorang dari A ke B, itu tidak ada cara lain, maka Anda harus jadi orang yang disukai dulu, seperti yang kita udah bahas sebelumnya. Ya, jadi kalau Anda belum jadi orang yang disukai atau orang tersebut belum nyaman dengan kita, maka boro-boro mau merubah mindset, Anda didengerin aja tidak atau belum didengerin gitu loh. Walaupun Anda itu udah ngerasa, saya udah jelasin Pak A B C D kehebatan Poras bla 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 bla, percuma teman-teman sekalian. Kalau Anda belum membuat Anda disukai oleh prospek tadi, atau prospek itu belum merasa nyaman dengan Anda. Maka kalau prospek belum nyaman dengan Anda dan tentu saja Anda belum disukai dan dia belum merasa nyaman dengan Anda, maka jangan coba-coba menyampaikan satu ide, satu konsep. Karena nggak akan diterima, belum diterima. Ya, nah oleh sebab itu teman-teman sekalian, ini kalau nggak salah yang nanya ini Bu Sri Puryani ya, Bu Sri Puryani ya. Jadi untuk Bu Sri Puryani, semoga Ibu dengar. Jadi sekali lagi, ketika kita mau merubah mindset petani, ya, menyampaikan satu ide, konsep, atau bahkan membelokkan ide konsepnya dia, atau pemahamannya dia, atau paradigmanya dia, maka satu-satunya cara yang harus dilakukan dulu adalah Bu Sri Puryani harus buat dalam kondisi nyaman dulu orang tersebut. Percaya dulu dengan Ibu. Percaya dulu, nyaman dulu dengan Ibu, baru Ibu memasukkan konsepnya. Jadi jangan memaksakan diri. Ya. Nah, apalagi begini teman-teman sekalian. Banyak dari kita itu kan cenderung sangat semangat. Ya, ketika kita cenderung sangat semangat, kita datang ke rumah orang, bawa produk nih ceritanya nih. Jadi kita bertamu ke rumah orang, bawa produk. Nah, ketika kita sudah bawa produk, duduk di meja tamunya, kita sudah langsung keluarin produk. Orang di depan kita itu pasti sudah langsung mengambil satu kesimpulan bahwa Anda datang ke sana itu mau jualan produk, ya. Nah, sebagai informasi teman-teman sekalian, ketika Anda lakukan hal seperti itu atau lakukan cara itu orang itu akan cenderung defend. Defend itu bertahan. Contoh gini, Anda bayangin aja ya. Anda sekarang lagi di rumah nih. Anda lagi di rumah, lagi santai di ruang tamu. Terus tiba-tiba ada orang datang bawa tas, ya kan? Terus tiba-tiba dia bawa produk apa, terserah produknya. Terus tiba-tiba dia datang. Mungkin teman Anda deh, dia datang, dia keluarin produk di meja, dia keluarin produk. Ya, yang ada di pikiran Anda pasti orang di depan Anda ini pasti mau jualan kan? Ya, nah orang kalau mau jualan itu pasti orang itu berpikir menjual kepada Anda kan? Nah, Anda itu dari sisi otak kritis, kita udah belajar kemarin ya. Otak kritis Anda itu pasti langsung nolak duluan. Jadi Anda itu langsung menahan diri untuk tidak keluar uang. Karena Anda sudah tahu orang ini mau menjual sesuatu kepada Anda. Jadi otak kritis Anda udah langsung nolak duluan. Ya, nah itu yang terjadi terhadap orang lain kalau Anda seperti itu. Nah, oleh sebab itu jangan begitu gitu loh. Maksud saya adalah ketika teman-teman sekalian misalnya datang ke rumah orang, bertamu, memang Anda tujuannya mungkin mau prospek. Tapi ingat prinsip yang pertama pada saat kita belajar yang lalu. Jangan buru-buru menawarkan produk, jangan buru-buru menawarkan bisnis.
Ya, buat dulu rasa nyaman, rasa suka. Dengan cara bagaimana? Bertanya. Itu cara paling gampang. Apa yang kita tanyakan? Ingat pelajaran yang kemarin. Satu, tanya keluarganya, ya, tanya pekerjaannya, tanya hobinya, sambil menemukan kebutuhannya atau menemukan hot button-nya. Ya, nah, teman-teman sekalian, saya mau kasih tahu Anda satu efek psikologis yang pasti terjadi terhadap setiap orang. Kalau orang itu bertanya, itu kan posisinya di atas kan. Di atas itu kan bertanya, ya kan? Nah, bertanya itu sorry di bawah. Bertanya itu di bawah. Karena kita meminta jawaban. Kalau kita bertanya itu kita ada posisi di bawah meminta jawaban, ya kan? Nah, jadi secara psikologis orang yang ditanyain yang menjawab itu posisinya di atas. Secara level psikologis orang itu di atas. Nah, bagaimana caranya membuat satu saat Anda itu berada di atas level psikologisnya? Jadi bagaimana caranya memasukkan ide atau konsep itu Anda harus berada di atas yang memberi informasi. Nah, caranya Anda berada di atas adalah Anda tanya terus. Anda posisinya bawah dulu, tanya aja terus. Satu contoh begini, kalau teman-teman sekalian misalnya Anda ditanyain terus sama orang lain, terus ditanyain, Pak, Bapak kerja di mana? Pak, Bapak pekerjaannya apa? Pak, Bapak keluarganya bagaimana? Di mana? Dan sebagainya. Anda ditanyain terus. Satu saat, teman-teman sekalian, saya yakin ketika Anda ditanyain terus, satu saat Anda itu pasti akan tanya balik kan? Anda pasti tanya balik, gitu loh. Kenapa tanya balik? Ya karena memang itulah efek psikologis yang akan terjadi. Kalau misalnya Anda ditanyain terus, ya demikian juga kalau Anda bertanya terus, satu saat Anda akan ditanya balik. Kalau Anda tanya terus, satu saat dia akan tanya balik. Loh, Bapak sendiri bagaimana? Nah, pada saat dia bertanya balik, saat itulah saat yang tepat Anda memberikan yang namanya informasi, ya. Oke, nah itu prinsipnya dulu sebelum kita lanjutkan ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah ini ada pertanyaan-pertanyaan atau penolakan yang berat ya. Ada pertanyaan mengenai kebanyakan ya mereka itu minta pupuk gratis, sampel pupuk gratis ya. Nah, teman-teman sekalian, sekarang mungkin Anda punya beberapa jawaban dan Anda mungkin sudah lakukan. Apa yang Anda lakukan ketika orang itu minta sampel pupuk gratis? Ya. Nah, satu hal ya, ini pertanyaan dari Egy Safitri kalau nggak salah ya. Nah, jadi untuk Egy Safitri dan teman-teman sekalian, saya yakin Anda juga pernah menemui bahwa ada orang itu prospek. Ya, ketika Anda temui, itu sering minta sampel pupuk gratis atau sampel produk gratis. Ya. Nah, intinya apa yang harus Anda lakukan? Jadi gini, yang jelas kita udah belajar sama-sama bahwa selalu ada dua tipe orang kan. Ada tipe orang itu yang percaya gitu loh dengan apa yang dilihat di video. Misalnya Anda kasih testimoni cabe, udah ada testimoni ini, udah ada testimoni itu, udah ada semua dalam video. Tapi memang ada beberapa tipe orang itu nggak percaya dengan testimoni video, nggak percaya. Itu kan di sana, saya belum tahu hasilnya bagaimana, kan begitu ya. Nah, oleh sebab itu untuk orang-orang yang tipe kedua yang hanya percaya kalau itu kejadian ke dirinya sendiri, memang mereka itu harus dikasih sampel, tidak ada cara lain. Ya, nah oleh sebab itu adalah makanya di awal buat Egy Safiti dan teman-teman sekalian, saya selalu ingin sampaikan bahwa ketika teman-teman sekalian join, ya bergabung di AWM, teman-teman itu kan ada produk, mendapat produk ya. Nah, produk Anda itu kalau memang Anda mau berbisnis, maka Anda jangan ya habiskan semua untuk dijual. Tapi sisakan bagian-bagian tentu saja untuk didemplotkan. Ya, jadi harus disiapin memang karena konsep kita ingat ya buat Egy Safiti dan teman-teman yang lain di awal ya. Ketika Anda join di awal misalnya Anda join standar, Anda join standar kan dapat 2 box kan. Kalau Anda joinnya Pro ya 3,1 kan dapatnya 12 box kan. Nah, ketika Anda join ya kan Anda dapat produk. Ya, nah bisnis jaringan yang benar itu bukanlah Anda ketika join Anda dapat produk, kemudian Anda jual produk Anda dapat uang selesai sudah semuanya. Anda balik modal, maka Anda nggak pegang produk. Nah, konsep bisnis jaringan yang benar dan teman-teman yang berhasil menjalankan bisnis ini, ya buat Egy Sapitri dan teman-teman lainnya, mereka menjadikan produk itu senjata untuk sampel. Ya, nah namun ingat buat Egy Sapitri dan teman-teman sekalian, kalau mau kasih sampel itu jangan sampai panen, ya kan? Karena tidak butuh sampai panen. Ya, nah pengalaman kami adalah mereka yang minta sampel sampai panen itu biasanya adalah petani yang hanya memang cuma minta gratisan. Karena begitu panen selesai, itu biasanya juga dia nggak akan beli gitu lagi. Ini pengalaman ya, gitu. Ya kan? Jadi artinya adalah ketika ada orang minta sampel, kasih sampel, tapi jangan banyak-banyak.
Mungkin Egi sering dengar testimoni teman-teman yang ada di Zoom AWM Vagansa. Mereka itu dapat memberikan sampel, tapi sampelnya rata-rata kan 3 saset. Ya, 3 saset aja sampel. Jadi nggak banyak-banyak gitu loh maksudnya sampelnya. Cuma 3 saset doang. Dan itu pun cukup untuk kira-kira 1 bulan aplikasi. Nah, di mana dengan 3 saset ini harapannya adalah mereka bisa mendapatkan pengalaman bagaimana dampak penggunaan Pornas dalam 1 bulan pertama. Nah, oleh sebab itu sarannya untuk Egi dan teman-teman, demplot atau sampelnya itu di tanaman jangka pendek, jangan jangka panjang. Jadi tanaman jangka pendek itu maksudnya yang cabai, padi, jagung, ya kan. Jadi jangan durian, coklat, sawit. Nah, itu kan lama gitu. Jadi kalau sampel itu ya di tanaman-tanaman yang jangka pendek, biar hasilnya cepat kelihatan. Ya, nah, jadi ketika diberikan sampel, maka harapan kita dia dapat merasakan manfaatnya, benefitnya kan. Nah, jadi jangan sampai panen, nggak perlu sampai panen, karena pengalaman kami sekali lagi adalah itu tadi. Ya, jadi semakin banyak teman-teman menyiapkan sampel produk, maka semakin banyak kemungkinan petani lain yang bisa mendapatkan uji cobanya. Ya, dan ini adalah bicara bilangan banyak. Ya, jadi semakin banyak teman-teman menebar sampel, maka dampaknya juga akan makin besar. Karena dalam pemberian sampel selalu ada error, teman-teman sekalian. Selalu ada errornya. Ya, kenapa? Hukum Pareto tetap berjalan. Ya, artinya hukum Pareto itu selalu mengatakan hanya 20% saja dari usaha kita itu yang berhasil di saat-saat awal. Artinya kalau Anda kasih sampel ke 10 orang, itu yang berhasil mungkin cuma 2. Ya, kebanyakan. Ya, nah yang lain mungkin ya macam-macam lah alasannya. Tapi itulah letaknya. Oleh sebab itu bagaimana caranya kita mendapatkan banyak testimoni? Ya, atau banyak keyakinan, berarti kasih sampelnya harus lebih banyak lagi. Ya kan, nah satu contoh misalnya, kalau kita bicara 1 box Pornas, kalau kita bagi 3, itu kan berarti bisa sekitar 8 petani yang bisa diberikan sampel. Ya kan, dan ingat kalau sampel jangan sampai panen. Ya, itu pengalaman kami. Ya, nah jadi kesimpulannya apa? Pertanyaannya gini, kalau ada prospek yang minta sampel dan itu menjadi awal kebuntuan, ya poinnya kasih aja, tapi hanya 3 saset saja. Ya, nah namun ada satu hal penting. Kalau kita kaitkan dengan bisnis, ya ini teman-teman harus paham. Kalau Anda kaitkan dengan bisnis, Anda bisa jadikan ya peta bisnis Anda itu untuk mendorong mereka untuk segera join. Ya, saya mau kasih tahu begini teman-teman sekalian. Yang bisa Anda gunakan untuk follow up pada saat join. Jadi ketika Anda prospek follow up, kemudian dia bilang bagus sih produknya, tapi saya mau minta sampel dulu untuk join, boleh nggak ya? Saya mau meyakinkan diri dulu untuk join. Ya, jadi apa yang harus Anda katakan ya buat Egi nih dan teman-teman lainnya mungkin. Oke Pak, nggak apa-apa. Saya kasih Bapak sampel untuk Bapak uji coba 3 saset untuk 1 bulan. Tapi Pak, kalau berkenaan dengan bisnis, saya sarankan Bapak segera ambil posisi dulu dengan cepat. Ya, kenapa? Karena begini Pak. Dalam bisnis kami itu sistemnya menggunakan sistem 2 jalur pelanggan, yaitu kanan dan kiri. Nah, bagaimanapun ya posisi jaringan Anda harus bisa jual dalam tanda kutip posisi Anda hari ini. Nah, ini contoh misalnya. Contoh ya, saya contohkan si A, Anda itu adalah si A. Anda itu belum punya siapa-siapa misalnya. Anda tuh baru join di AWM. Dan Anda tidak punya yang namanya jaringan manapun, ya kan? Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, Anda bisa berikan ya kan satu metode follow up seperti ini ketika ketemu orang yang seperti ini ya. Oke, metode follow up-nya adalah begini. Misalnya Anda ketemu Pak Budi, si A ini ketemu Pak Budi namanya. Ya. Pak Budi, oke, Pak Budi nanti mungkin perlu waktu untuk menguji coba produknya. Ya, mungkin perlu 1 bulan, Pak. Kalau saya kasih Bapak sampel 1 bulan, itu biasanya akan terlihat benefitnya, Pak. Nah, tapi kalau kita bicara berkenaan dengan bisnis, Pak, saran saya, Pak Budi join secepatnya. Kenapa, Pak? Karena saya masih baru mulai membangun bisnis ini, Pak. Ya, di mana saya itu belum punya siapa-siapa. Dan bisnis ini itu hanya punya 2 jalur pelanggan saja. Jadi saya berencana, Pak Budi, itu membangun 2 jalur pelanggan saja, yaitu jalur B dan jalur C. Ya, saya baru berencana, Pak. Belum ada siapa-siapa. Nah, kalau Pak Budi, nanti Pak Budi silakan sambil coba. Ya, kalau Pak Budi sambil coba, nah, Pak Budi segera join, Pak. Ya, Bapak boleh pilih mau posisi B atau C. Tapi saya mau kasih tahu Pak Budi, Pak Budi, bahwa posisi baik di B dan C ini sama-sama menguntungkan. Kenapa, Pak? Karena Pak Budi ada langsung di bawah saya.
Ya, dan saya akan mengembangkan bisnis ini sehingga saya akan bisa mengajak ya teman-teman saya yang lain dan cara kerja saya seperti ini, Pak. Anda sampaikan cara kerja Anda bahwa Anda itu akan lempar di jalur luar, jalur kanan kiri. Dan itu merupakan jalurnya Pak Budi. Kalau Pak Budi misalnya join di titik B, Pak. Nah, Pak Budi akan terima lemparan dari saya karena saya akan terus menggerakkan bisnis ini, ya. Nah, saya mau sampaikan teman-teman sekalian bahwa saran saya anda itu jangan hanya fokus pada penawaran produk. Oleh sebab itu makanya Anda harus bicara sistem sedikit lah. Ya, karena kita nggak pernah tahu kan, tiba-tiba ternyata prospek itu ternyata tergugah untuk segera join ketika Anda bicara sistem. Anda bicara seperti ini misalnya. Ya, jadi Pak Budi, boleh Pak Budi nanti nyoba, tapi Pak, ya berkenaan dengan bisnis Pak. Saya itu lagi membangun Pak bisnis ini, dan ini bisnis punya potensi bagus sekali. Ya, kalau Pak Budi segera join Pak hari ini atau besok, Pak Budi bisa ada di posisi B atau C itu langsung di bawah saya Pak. Sehingga ketika saya mengembangkan lagi bisnis saya, maka jaringan saya yang lain itu ada di bawah Bapak. Dan itu poinnya buat Bapak. Ya, ada poin reward dan sebagainya. Bapak nanti tinggal lebih mudah mengerjakannya bersama-sama dengan saya. Nah, itu contoh. Ya, salah satu contoh yang bisa teman-teman lakukan, teman-teman sekalian ya. Nah, jadi artinya tadi itu kan adalah salah satu penolakan untuk menunda join, ya. Jadi menunda join. Jadi menunda join itu maksudnya adalah prospeknya Egi itu belum mau join dulu karena dia pingin lihat hasil dulu, dia pingin nyoba dulu, ya. Jadi jawabannya begitu ya. Silakan berikan demplot uji coba, tapi 3 saset saja. Jangan pernah berikan demplot atau uji coba sampai panen. Ya, karena pengalaman saya toh sampai panen dia juga nggak akan beli juga, itu pengalaman saya. Karena maunya cuma minta doang biasanya kalau petani model begitu. Ya, nah tapi kalau kasih 3 sampel produk, ya Anda lempar aja, Anda buka peluang. Jadi jangan terlalu berharap, lempar aja peluang. Yang penting kasih tahu cara benarnya. Nah, nanti hukum Pareto akan berjalan dengan sendirinya. Di mana 20% dari orang yang dilempar Anda lempar sampel itu akan berhasil. Ya, tapi akan lebih banyak itu berarti Anda beruntung. Ya, ada bantuan yang maha kuasa, teman-teman sekalian. Ya, jadi gini maksud saya. Teman-teman sekalian, saya yakin Anda dan saya percaya bahwa dalam bisnis apapun itu selalu ada bantuan tangan Tuhan yang tidak terlihat untuk Anda. Ya, tentu saja untuk Anda yang masih terus berdoa, masih rajin ya untuk mengikuti perintahnya. Nah, itu pasti ada bantuan tangan Tuhan. Nah, oleh sebab itu tadi itu kan teorinya bahwa dari 10 orang sampel ya kalau pemula paling hanya 2 yang berhasil. Nah, kalau Anda dapat bantuan tangan Tuhan, bisa saja Anda kirim sampel 10, 10, 10-nya berhasil, teman-teman sekalian. Dan itu sering terjadi, ya. Nah, jadi tapi itu rahasia Tuhan, tidak ada yang tahu, ya. Tapi ini saya bicara teorinya seperti itu, ya. Oleh sebab itu makanya Anda lempar sampel sebanyak-banyaknya, ya. Oke, kita udah jawab pertanyaan yang pertama dari kedua, 2 pertanyaan ya dari yang namanya Egi dan juga tadi Bu siapa tadi saya lupa ya. Oke, Bu Sri Puryani ya mengenai bagaimana kita merubah mindset petani ya. Oke, jadi sekali lagi teori itu diberikan setelah orang itu nyaman. Ingat prinsipnya teman-teman ya. Prinsipnya adalah Anda bisa memberikan sebuah teori, sebuah sampel atau sebuah konsep bisnis gitu ya. Itu adalah ketika apa namanya mereka tuh sudah nyaman teman-teman sekalian. Ya prinsipnya gini lah, seperti Anda aja, Anda kembalikan ke diri Anda. Anda itu kalau belum kenal orang, belum percaya sama orang, terus tiba-tiba ujuk-ujuk orang tuh nawarin bisnis tuh kira-kira Anda tuh gimana sih? Coba Anda kembaliin ke diri Anda. Anda tuh kan pasti nggak nyaman kan? Ketika ada orang yang belum begitu Anda kenal, Anda belum percayai ini orang siapa, dari mana, bagaimana, Anda belum percaya, terus tiba-tiba ujuk-ujuk nawarin Anda bisnis, pasti nggak nyaman kan? Gitu loh teman-teman. Itu yang sering terjadi. Nah oleh sebab itu, Anda kalau mau bisa dalam tanda kutip ya, menyampaikan ide Anda dan ide Anda tersampaikan, Anda harus buat dalam kondisi nyaman dulu. Jadi orang itu percaya dulu dengan Anda, suka dulu dengan Anda. Dengan cara bagaimana? Memperhatikan yang kita udah bahas di sesi sebelumnya. Ya, 3 tipe manusia dan 4 karakter manusia. Anda harus perhatikan itu. Nah, termasuk cara-cara menjawabnya. Ya, jadi cara-cara menjawabnya pun juga penting, teman-teman sekalian. Nah, ada beberapa prinsip yang juga Anda harus hindari, teman-teman sekalian, pada saat ada yang mengajukan pertanyaan, keberatan, penolakan, itu Anda satu prinsip yang Anda harus selalu lakukan. Yang pertama ya, hindari berdebat. Ya, jangan berdebat. Apalagi kalau orang kolerik, Anda atau orang sanguinis Anda ajak berdebat, teman-teman sekalian, maka buyar. Anda tidak mungkin bisa mengajak debat orang koleris atau sanguinis.
Mungkin saja Anda memenangkan perdebatan, tapi Anda tidak bisa mengajak orang itu bisnis. Ya, Anda harus lupakan berbisnis dengan orang itu. Kalau Anda ngajak dia debat. Kalau sanguinis sama kolerik loh ya. Sekali lagi ya, sanguinis, kolerik Anda ajak debat, selesai sudah. Anda nggak mungkin akan bisa berbisnis dengan orang itu. Lupakan. Ya, nah oleh sebab itu, sama setiap orang apapun, jangan pernah sekali-kali mengajak debat atau mematahkan pendapat orang lain. Nah, apalagi orang kolerik, itu sangat nggak suka. Kalau Anda patahkan, oh Bapak nggak benar Pak, bukan begitu. Nah, itu nggak suka dia. Anda pasti akan langsung memutus hubungan kalau sudah kayak gitu. Ya, nah jadi gini, prinsipnya pada saat Anda melakukan presentasi atau pendekatan atau follow up nanti, teman-teman sekalian, ketika ada orang lain menyampaikan pendapat, ya, Anda dengerin dulu baik-baik pendapatnya. Ingat ya, ahli komunikasi itu bukan berarti banyak ngomong. Ahli komunikasi itu adalah banyak mendengar. Anda dengerin dulu baik-baik pendapatnya dia, cerna dulu apa yang dia maksudkan. Setelah itu jangan langsung dibantah. Ya, selalu katakan dia benar. Ini prinsip dalam menghadapi orang lain, teman-teman sekalian. Apapun pendapat orang lain, sampaikan bahwa itu benar. Nah, tapi Anda tambahkan atau Anda luruskan di belakang. Ya, satu contoh begini. Misalnya nih ada orang bilang, wah ini kan bisnis jaringan, ini kan bisnis MLM yang nyari-nyari orang itu. Waduh, saya trauma Pak, udah nggak suka bisnis kayak begini-begini. Ya, nah Anda cari tahu dulu kenapa dia trauma. Dan selanjutnya adalah Anda bilang, Pak, Bapak memang betul Pak. Di luar sana Pak, itu memang banyak orang seperti Bapak. Bapak betul sekali Pak, memang Pak bisnis MLM itu begini, begana, begini. Ikuti katanya dia. Jadi dia bilang MLM itu begana, begini, begana. Anda benarkan saja, Pak, Bapak memang betul. Apa yang Bapak katakan semua benar. Ya, tapi Pak, nah ini ada tapinya Pak. Kebetulan Pak, bisnis ini, AWM ini Pak, ini agak berbeda Pak dengan yang saya dengar, yang Bapak dengar tadi. Bedanya di mana? Nah, ini bedanya Pak. Ya, ingat perhatikan caranya teman-teman sekalian ya. Pada saat mengatasi penolakan, Anda jangan berdebat, jangan menentang pendapat orang lain, ya benarkan apapun itu, benarkan walaupun itu salah loh ya. Jadi Anda itu harus jadi orang yang humble. Apapun kata-katanya dia walaupun itu salah, benarkan, tapi nanti lurusin gitu loh Mas. Karena orang itu enggak suka kalau dia merasa kalah gitu loh. Orang tuh nggak suka, apalagi orang koleris sama sanguinis. Jadi kalau Anda kalahkan dalam debat, dalam diskusi, dia nggak suka. Jangan melakukan itu. Anda mungkin memenangkan perdebatan, tapi Anda tidak bisa memenangkan bisnis kalau seperti itu. Ya, nah itu prinsip pentingnya yang Anda bisa lakukan. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ya. Oke, ini ada pertanyaan Eni ya. Untuk 3 sampel itu maksudnya 3 kuning, 3 putih. Jadi tergantung Ibu Eni ya. Tergantung daripada tanamannya yang bersangkutan ini sudah fase mana gitu loh Bu Eni. Kalau dia masih dalam fase pertumbuhan ya Bu Eni kasih yang kuning. Kalau dia sudah fase pembuahan ya Bu Eni kasih yang serbuk gitu loh Bu. Ya. Jadi tergantung ya Bu ya. Ibu ketemu prospeknya ini dia di fase mana tanamannya ya. Oke. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya masih menunggu Anda untuk bisa memberikan pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya ajukan di kolom chat ya. Jadi jangan ke Mona ya. Nanti bingung nanti. Saya nggak harus kontak Mona dulu untuk dia harus chat saya lagi untuk memberitahu pertanyaan. Jadi langsung di sini aja, langsung di apa namanya di kolom chat di Zoom ya. Oke, baik. Kemudian ada lagi pertanyaan ya kan dari Ibu Belci. Nah, ini Bu Belci ya, Bu Belci Papua ya. Kesulitan yang saya alami adalah sesudah prospek untuk lanjut menawarkan menjadi mitra, tidak mau ya dengan alasan oh ini seperti MLM ya. Ya, kami banyak gagal dalam bisnis seperti ini. Maka susah untuk lanjutkan ya. Ada petani juga yang mau gunakan pupuk organik dengan alasan puluhan tahun sudah gunakan pupuk kimia, kemudian sempat gunakan pupuk organik lain, sempat gunakan justru tanaman rusak. Nah, oke, ini contoh ya pertanyaan dari Bu Belci Papua ya. Oke. Jadi gini, teman-teman sekalian, ketika Anda mengalami penolakan ya atau keberatan, Anda harus pastikan bahwa semua penolakan atau keberatan itu adalah penolakan sebenarnya. Karena ada penolakan terselubung, teman-teman sekalian. Jadi gini, maksudnya penolakan terselubung itu gini. Sebenarnya orang itu bukan itu masalahnya dia, tapi dia utarakan masalah yang lain-lain. Tapi masalah sebenarnya bukan itu. Ya, nah oleh sebab itu memang yang Anda harus lakukan, ya Anda harus kejar terus. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk memastikan bahwa benar-benar itu penolakannya. Ya, masalahnya betul-betul itu, ya.
Nah, contoh misalnya, ketika ada orang bilang misalnya, ya, dia bilang misalnya, kayaknya ini istri saya menolak deh untuk kalau saya misalnya join bisnis ini, misalnya, ya kan. Nah, bisa jadi itu bukan alasan sebenarnya. Atau ada yang bilang misalnya, wah saya kayaknya dana saya belum siap untuk bergabung dalam bisnis ini. Ya, nah jadi kadang-kadang teman-teman sekalian, yang perlu Anda telusuri ya, kadang-kadang prospek itu mengutarakan penolakan ya atau keberatan itu tidak sebenarnya itu gitu loh Mas. Sebenarnya ada hal lain di belakangnya yang menjadi keraguannya dia tapi dia nggak ungkapkan. Kadang-kadang mungkin karena nggak enak. Ya, kenapa? Karena ada beberapa tipe memang yang nggak enakan. Contoh ya, Anda kalau ketemu orang plekmatis, ya ini paling banyak terjadi di orang plekmatis. Ya, nah bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu plekmatis, sekali lagi Anda harus dengar ya intermediate training part 2. Karena kalau saya cerita lagi apa itu plekmatis dan sebagainya itu panjang lagi. Kalau orang tipe plekmatis, itu orang yang tipe begitu. Orang tipe plekmatis itu orang yang takut menyakiti orang lain, takut mengecewakan orang lain. Nah, jadi daripada dia mengeluarkan penolakan atau alasan yang sebenarnya, lebih baik dia gunakan alasan yang dibuat-buat, yang bukan sebenarnya. Ya kan? Nah, jadi contoh nih misalnya. Ini ada orang plekmatis nih. Orang plekmatis ini sebenarnya dia itu misalnya dia nggak yakin dengan perusahaannya. Dia ada keraguan dengan perusahaannya misalnya ya. Nah, tapi yang keluar dari mulutnya dia adalah ketika dia belum mau join misalnya, ya nanti aja deh mungkin saya tunggu ada dana dulu deh, nanti kalau ada dana saya baru akan bergabung ya. Nah, jadi kadang-kadang bukan itu alasan sebenarnya. Ternyata alasan sebenarnya adalah dia itu sebenarnya masih ragu dengan perusahaannya. Misalnya dalam dirinya dia ada satu keraguan, ini apakah perusahaannya benar atau gimana, ya kan? Nah, mungkin saja ada keraguan seperti itu. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, makanya Anda harus telusuri, ya. Anda harus cari tahu lebih dalam, ya kan, mengenai hal-hal apa lain yang kira-kira masih meragukan untuk dia. Terutama yang harus dikejar adalah orang plekmatis. Ya, kalau orang sanguinis itu belak-belakan teman-teman sekalian. Kalau orang sanguinis ya sekali lagi ya orang sanguinis itu orang yang rame suka ngomong itu belak-belakan. Kalau orang sanguinis itu bilang iya, dia akan bilang iya, enggak juga dia bilang enggak, ya. "Ah, enggak, gue nggak mau join, bisnisnya, saya belum perlu bisnis ini." Nah, dia akan langsung bilang, itu orang sanguinis. Ya, kalau orang kolerik, dia pelan-pelan. Ya, dia jaga harga diri untuk bicara, ya. Enggak langsung to the point, enggak straight to the point. Dia akan diplomasi menjawabnya, ya kan? Nah, kalau orang yang apa namanya melankolis, ya orang yang perfect atau sempurna, ya dia pasti akan perlu waktu untuk menjawabnya. Dia tidak akan langsung jawab. Ya, kalau sanguinis dia akan langsung memutuskan. Kalau orang koleris dia akan menjawab dengan diplomatis. Ya, kalau orang melankolis dia perlu waktu untuk menjawabnya, tapi kalau orang plekmatis Anda harus dorong untuk menjawabnya. Ya, nah itu yang harus dilakukan ya. Nah, jadi kembali lagi kepada pertanyaan Bu Belci. Jadi gini Bu Belci, yang maksud saya adalah begini. Ketika ada orang bilang, Bu, dia bilang, "Oh, ini kan sistem MLM." Ya, terus dia udah mengalami banyak kegagalan. Jadi yang perlu Bu Belci lakukan, teman-teman sekalian perhatikan ya, yang Anda harus lakukan ketika ada orang yang bilang dia trauma dengan MLM, dia merasa sudah gagal dan sebagainya. Nah, Anda harus tanya terus, ya, kalau boleh tahu Bu, Pak, dulu gagalnya seperti apa? Maksud gagal itu seperti apa? Itu ditanya dulu. Ya, teman-teman harus cari tahu dulu. Dan boleh Anda cari tahu itu perusahaan apa. Ya, karena terus terang begini teman-teman sekalian, saya sering ketemu di lapangan. Orang di lapangan itu tidak bisa membedakan antara bisnis money game dengan bisnis jaringan yang benar. Ya, apa bedanya bisnis money game dengan bisnis jaringan yang benar? Kalau bisnis money game itu adalah bisnis yang memang putar-putar uang kan gitu kan. Jadi artinya produknya itu enggak ada. Jadi maksudnya adalah Anda dapat bonus itu ya memang dari putar-putar orang yang daftar belakangan. Itu namanya money game teman-teman sekalian. Nah, hanya saja di Indonesia ini memang itu mereka menggunakan sistem jaringan atau orang bilang adalah sistem MLM dalam melakukan pemasaran agar cepat pemasarannya. Nah, ketika terjadi scam misalnya dari perusahaan money game tadi, akhirnya yang disalahkan apa? Yang disalahkan adalah sistem bisnisnya gitu loh. Nah, yang perlu kita pahami teman-teman sekalian, di lapangan ya, itu banyak prospek Anda itu nggak paham bedanya antara bisnis jaringan yang benar dan bisnis money game. Banyak nggak paham teman-teman sekalian. Ya, nah jangan-jangan Anda juga belum paham kan gitu kan.
Nah, yang jelas begini, saya Bang, nggak akan yo, terlalu bang, so sana, nak ya. Halo, ketemu alat di situ. halo Pak, bisa di off kan dulu Pak? Sorry. Oke, jadi gitu ya. Jadi gini teman-teman sekalian, ketika bicara bisnis jaringan yang benar, tentunya ada produk. Ya, itu bisnis jaringan yang benar. Kalau bisnis jaringan tidak benar, itu tidak ada produk. Artinya produknya itu adalah produk kamuflase. Sebenarnya tidak ada produk. Ya, jadi tidak ada produk sama sekali. Cuma muter-muter uang. Nah, ketika kita sudah ketemu clue-nya, nah baru boleh dibahas lebih lanjut. Ya, Pak, Bu, yang Bapak Ibu maksudkan itu bukan bisnis jaringan yang benar. Itu adalah bisnis money game. Ya, jadi wajar karena semua orang yang terjun dalam bisnis money game ujung-ujungnya pasti scam. Jadi kalau Bapak Ibu bilang gagal karena itu, ya itu bukan bisnis jaringan yang benar. Itu adalah bisnis money game. Ya, di mana bisnis money game ujung-ujungnya pasti selalu ke sana, scam. Ya kan? Nah, itu yang perlu kita pahami, ya. Nah, terus kemudian setelah misalnya ternyata dia bisnis jaringan yang benar ternyata, tapi gagal. Nah, dicek dulu gagalnya kenapa? Apakah gagal karena perusahaannya atau gagal karena dirinya sendiri? Jadi gini teman-teman sekalian ya, Bu Belsi terutama nih Bu. Banyak orang itu gagal di perusahaan sebelumnya. Itu yang membuat gagal itu sebenarnya dirinya dia sendiri. Ya kan? Banyak menyalahkan akhirnya perusahaan lain. Perusahaan disalahkan. Perusahaannya begini, bagaimana. Padahal yang salah dia sendiri gitu loh teman-teman sekalian ya. Ini contoh ya teman-teman sekalian ya. Saya pernah nih ketemu satu leader besar lah di kota Jawa Barat ya. Kemudian ketika saya telusuri latar belakangnya ya kita wawancara lah ngobrol gitu ya. Nah dia itu mantan satu perusahaan bisnis jaringan yang besar gitu kan. Nah kemudian saya tanya, lo dulu udah besar di sana kok ngapain keluar gitu kan. Nah, ternyata dia bilang dia nyalahin perusahaan. Wah, perusahaannya begini, begana, begini, begana, begini. Nah, kemudian akun saya diambil oleh perusahaan bla 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 gitu. Ceritanya begitu. Dia menjelekkan perusahaan, ya. Nah, kemudian satu saat kebetulan orang ini enggak tahu kalau saya itu dekat dengan manajemennya perusahaan yang dia maksud. Ya kan. Nah, karena kebetulan memang leader ini mau rencananya saya rekrut gitu ya. Ya, saya juga pingin tahu kan bobot bebetnya gitu kan. Nah, saya akhirnya cari tahu ke manajemen perusahaan sebelumnya. Saya tanya teman saya ini, bro, kenal ini nggak bro? Oh ya kenal, kenapa? Katanya mantan di sana. Iya betul. Gimana? Ceritanya gimana? Itu mah kurang ajar tuh, dia bilang. Karena dia dulu ini dia udah jadi leader sebenarnya udah enak, tapi begitu dia udah jadi leader udah enak, dia apa namanya selingkuh perusahaan. Jadi maksudnya dia itu ngajak tim orang lain diajak join dalam bisnis baru lah, istilahnya bisnis lain gitu, diajak join bisnis baru, bisnis lain gitu kan, diajak join ke sana, ya udah akhirnya kan karena dia leader ya ada kode etik, ya kita harus cut dong akunnya, nggak mau dong kita istilahnya melihara leader kayak begitu gitu. Nah jadi artinya teman-teman sekalian ya akhirnya akunnya di freeze, akunnya diblokir. Nah, tapi yang keluar omongan dari leader ini adalah perusahaannya kurang ajar gitu. Wah, perusahaannya begana nih, dia jelekin perusahaan. Ya kan? Nah, itu maksudnya. Jadi yang saya maksudkan gini, Bu Belci dan teman-teman sekalian, Anda mungkin nanti akan temui lah. Jadi ketika ada orang bilang gagal ya di bisnis lain gitu ya, Anda cari tahu secara detail ya. Ini sebenarnya gagalnya gimana, kenapa dan sebagainya. Nah, dicari tahu lebih detail ya. Nah, kemudian terakhir Bu Belci, Ibu sampaikan bahwa ketika Ibu sudah tahu apa yang terjadi dengan diri orang tersebut, ya kan? Ibu sampaikan satu poin penting begini. Yang namanya hidup itu pasti penuh kegagalan, bukan hanya dalam bisnis jaringan. Bisnis apapun itu pasti penuh dengan kegagalan, teman-teman sekalian. Saya nggak tahu kalau Anda yang hari ini sudah pernah bisnis, apakah Anda itu tidak pernah mengalami kegagalan? Saya yakin pernah, teman-teman sekalian. Ya dalam hidup ini kita kan semua sering mengalami kegagalan kan? Dari pekerjaan, ya dari masalah pasangan, dari masalah kehidupan dan sebagainya. Kita semua pernah mengalami kegagalan. Nah, dan itu adalah perjalanan memang untuk menuju sukses. Jadi jangan sampai karena kegagalan-kegagalan masa lalu kita itu akhirnya mencap masa depan kita juga akan gagal terus gitu. Ya seharusnya kita tidak seperti itu. Karena masa depan itu tetap tergantung dari apa kita hari ini kan gitu kan. Jadi bukan berarti masa lalu kita buruk, masa depan kita buruk, kan tidak berarti seperti itu. Ya kan? Jadi apa masa depan kita tidak tergantung dengan masa lalu, tapi tergantung dengan hari ini kita bagaimana. Jadi yang saya maksudkan gini Bu Beci. Bu Beci boleh mulai buka paradigma orang tersebut bahwa kegagalan dalam bisnis itu biasa.
Bukan hanya dalam bisnis jaringan, dalam bisnis konvensional pun ada kegagalan. Ya, dalam kehidupan kita selalu menemui yang namanya kegagalan. Ya, anggap kegagalan itu sebagai ongkos sekolah. Ya, anggap sebagai belajar kita untuk menuju yang lebih baik. Itu kata kuncinya. Ya, nah jadi artinya ketika Bu Belci sekali lagi ketemu orang yang trauma seperti itu, Ibu sampaikan seperti itu. Nah, mengenai nanti dia sadar, bertobat, nah itu urusan Tuhan nanti, Bu. Yang penting Ibu udah ngomong begitu, Ibu doakan, satu saat nanti kalau memang dia sadar, bertobat dia, ya kan? Dia akan mau membuka harapan lagi untuk bergabung dengan Ibu. Ya, kata kuncinya tetap follow up. Ya, untuk orang seperti itu tetap follow up, tetap informasikan perkembangan. Ya, perkembangan AWM dan sebagainya. Jangan dihentikan, selalu sampaikan informasi, ya. Nah, kemudian, nah itu juga untuk petani yang memang sudah punya pengalaman pakai pupuk organik lain, kemudian mengalami kerusakan, ya, ya itu memang tidak ada cara lain diuji coba. Ya, karena memang betul Bu Belci, bukan hanya di Papua, tapi di seluruh seluruh Indonesia itu petani itu kalau mau mencoba sesuatu yang baru, mereka pasti tidak mau beresiko, teman-teman, untuk mencoba langsung di lahan yang besar. Ya, saya yakin tidak akan semua petani mau. Ya, pasti mereka akan uji coba di lahan kecil, ya lahan yang sedikit. Ya, jadi makanya kenapa uji cobanya 3 saset aja. Ya, jadi misalnya orang punya 1 hektar, pokoknya 10%-nya aja lah Anda uji coba, jangan semua. Karena petani juga pasti mereka nggak mau ambil resiko untuk uji coba langsung ke semua tanamannya. Ya, sehingga Anda tetap uji coba di bagian kecil. Ya, dan sekali lagi buka peluang aja Bu Belci sebanyak-banyaknya. Seperti yang saya sudah bilang tadi, ya. Karena tidak semua sampel atau demplot yang kita berikan berhasil. Oleh sebab itu buka peluang banyak-banyak dengan cara membagikan sampel 3 saset kepada makin banyak petani. Jadi Anda dapat produk itu jangan dijual. Ya, produk itu jadikan modal untuk berputar, teman-teman sekalian. Putar. Anda RO lagi, Anda dapat produk, Anda putar lagi. Ya, untuk mendapatkan leader-leader atau testimoni berikutnya atau pelanggan-pelanggan berikutnya. Diputar terus. Ya, nah dengan cara itu teman-teman sekalian, bisnis Anda akan running terus. Ya, karena Anda buka peluang terus. Karena kalau Anda jual selesai, Anda nggak punya produk, Anda nggak punya sampel lagi untuk petani lain kalau Anda jual kan. Nah, itu konsep bisnisnya, biar teman-teman paham ya. Jadi bagi teman-teman mungkin yang baru bergabung di AWM, sekali lagi ketika Anda sudah punya produk, baik Anda join standar maupun pro, jangan dihabiskan. Ya, sisihkan bagian untuk Anda uji coba atau deplot 1 petani 3 saset. Ya, dan intinya poinnya adalah semakin banyak Anda uji coba berikan sampel, maka peluang keberhasilan akan makin besar. Seperti yang tadi saya sudah bilang, hukum Pareto tadi. Hukum Pareto selalu mengatakan seperti itu, ya. Oke. Jadi itu Bu Belci untuk menjawab Bu Belci ya. Oke. Kemudian ada lagi nih sebentar ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Surasa ya. Nah, Pak Surasa, apakah sayuran jika menggunakan Pornas bisa dibeli oleh buyer organik dari perusahaan? Kalau memang perusahaan bersedia untuk mengakomodir hasilnya, petani sayuran di Cipanas, Cianjur siap mempornaskan semua. Itu pertanyaan dari petani sayuran yang diberikan ke mitra di sana. Oke, jadi gini Pak Surasa. Kami ya Pak Surasa dari sisi Pak Company ya Pak Surasa itu, kami memang belum memiliki satu partner buyer organik ya. Tapi kami bisa hubungkan kepada beberapa ya kan yang memang membutuhkan komoditas organik. Nah, hanya saja begini, Pak. Syaratnya ya. Syaratnya itu adalah memang harus ada sertifikasi organik, sertifikasi lahan, Pak. Itu syarat kuncinya. Ya, jadi artinya begini, sebuah komoditas pertanian itu dikatakan organik itu kan tidak hanya dari satu tolak ukur. Tolak ukurnya itu ada 3. Tolak ukurnya adalah 1 pupuk sertifikasi organik, yang kedua adalah pestisida organik, dan yang ketiga adalah lingkungan sekitarnya juga harus menunjang organik gitu loh. Ya misalnya ternyata eh, lingkungan sekitarnya sawahnya gitu, itu ternyata aliran sungai, di mana aliran sungai itu banyak orang di situ nyuci tiap hari, nyuci baju misalnya ya, banyak deterjen kan, atau bahkan di situ ada orang yang buang limbah industri di sana, limbah rumah tangga. Nah itu kalau masuk ke sawah teman-teman sekalian, saya mau kasih tahu Anda itu kimianya bisa merusak gitu loh. Walaupun di lahan itu Anda sudah pakai pupuk organik, sudah pakai sesuatu yang bagus, tapi lahan Anda dialiri dari air sungai yang ada sumbernya, ada limbah industri, limbah rumah tangga, itu KO juga teman-teman sekalian ya. Dan itu nggak bisa dikatakan organik kalau mengambil air dari sumber seperti itu ya. Nah, yang menyimpulkan bahwa
komoditas itu organik atau tidak adalah sertifikasi lahan organik, Pak Surasa. Ya, jadi oleh sebab itu makanya PR yang kita harus lakukan saat ini adalah kita pastikan petani itu bukan sekedar pakai pupuk porna saja, tapi harus memiliki sertifikasi lahan organik yang dikeluarkan oleh Innovis. Ya, karena apa? Karena ternyata teman-teman sekalian, Anda tahu peraturan menteri kita, Menteri Pertanian kita Anda tahu. Di situ dikatakan bahwa berdasarkan Permen itu dikatakan bahwa harus menggunakan produk-produk yang bersertifikasi organik yang dikeluarkan oleh LSO, Lembaga Sertifikasi Organik yang sekali lagi yang di belakangnya ada KAN, Komite Agritasi Nasional. Jadi sudah jelas clear. Ya, saya mau tunjukin ya teman-teman ya, biar teman-teman paham maksud saya. Ini permennya, peraturan menteri, dan sekali lagi teman-teman bisa gunakan peraturan menteri ini untuk bahan untuk Anda bisa follow up kepada pihak pemerintah, pihak desa setempat gitu ya, atau pihak-pihak lain untuk menggunakan pupuk pornas ya, dan mengenai sertifikasi lahan organik. Ya, sebentar ya, saya kirim filenya dulu ya. Saya kirim filenya dulu biar teman-teman bisa melihat semua untuk sertifikasi lahan ya. Oke, saya kirim di dokumen penting ya. Teman-teman nanti bisa akses di dokumen penting di Telegram channel. Itu saya sudah kirim Permentan nomor 64 tahun 2013. Ini sebenarnya udah lama teman-teman sekalian. Ya, namun ini bisa Anda gunakan ya. Ini saya mau lihatkan ya. Permentan. Ya, Permentan nomor 64. Oke. Nah, ini dia ya. Saya lihatin ya teman-teman ya. Nah, ini bisa teman-teman jadikan dasar untuk follow up ke level pemerintahan, desa, atau yang lainnya. Ya. Nah, ini ya teman-teman, ini udah tampil ya. Ini sebenarnya ternyata sudah lama ya. Saya juga terus terang baru dapat ini dari Pak Amrizal Palu. Ya, karena kemarin kami ada pendekatan memang ke pihak pemerintah dan membutuhkan satu backup undang-undang. Ternyata ada. Ini Peraturan Menteri Pertanian nomor 64 2013 tentang sistem pertanian organik. Nah, ini teman-teman bisa baca. Ya, di sini ya nanti teman-teman baca sendiri, ada di bagian dokumen penting di ini ya. Peraturan Menteri Pertanian tentang sistem pertanian organik. Nah, di sini dikatakan ya, pangan organik, produk organik, ya kan? Dan sebagainya. Ya, nah ini saya bacakan aja detail di bagian pelabelan ya. Oke, di bagian pelabelan di sini sertifikasi. Nah, ini ya. Oke, di bagian sertifikasi ya. Setiap unit usaha yang telah menerapkan sistem pertanian organik dapat mengajukan sertifikasi kepada lembaga sertifikasi organik yang telah diakreditasi oleh KAN. Nah, teman-teman tahu bahwa kita itu punya Innovis. Jadi Innovis kita itu di belakangnya ada KAN. KAN itu Komite Akreditasi Nasional. Dan Innovis itu bukan hanya KAN, tapi dia juga ada IAF, International Accreditation Federation. Ya. Jadi ini sudah clear nih teman-teman sekalian. Jadi maksud saya begini. Maksud saya, pupuk kita itu sudah betul-betul memenangkan persaingan. Hanya saja banyak pemerintah daerah itu tidak tahu permen ini. Jadi saran saya buat teman-teman hari ini, Anda mau masuk ke desa, mau masuk ke pemerintahan manapun di seluruh Indonesia ini, tolong Anda sekarang bawa Permentan 64 ini. Ya, jadi Anda ceritakan Pornas ini tapi ada dasarnya gitu. Menggunakan ini, ya peraturan mengenai pertanian organik. Jadi produk-produk ini ya, semua produk organik yang beredar di Indonesia, baik produksi dalam negeri maupun pemasukan, harus mencantumkan logo organik Indonesia. Nah, ayo, logo organik Indonesia. Nah, Anda kan tahu di Pornas kan sudah ada teman-teman sekalian. Dan terus terang pupuk yang lain itu tidak banyak, bisa dihitung dengan jari yang sudah punya logo organik Indonesia. Ya, produk organik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah produk yang telah memperoleh sertifikat organik. Ya, dan sebagainya. Nah, ini. Ya, jadi ini clear teman-teman sekalian ya. Ya, LSO yang dimaksud dalam pasal 12 adalah sudah memperoleh pengakuan dari KAN. Nah, itu. Ya, teman-teman sekalian udah clear. Ya, jadi sertifikasi organik kita Innovis itu sudah mendapatkan izin dari KAN, ya, Komite Agritasi Nasional. Nah, jadi artinya gini, maksud saya adalah sebenarnya teman-teman sekalian, dengan permen tadi itu Anda sangat kuat sekali. Ya, jadi Anda sangat kuat sekali. Anda bisa bisa menggunakan itu sebagai senjata, ya, senjata, gitu ya.
Oke, baik kita lanjutkan ya teman-teman sekalian ya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi itu ya Pak Surasa. Jadi untuk Pak Surasa, yang penting begini Pak. Bapak sekarang membangun visi dulu ke mereka mengenai sertifikasi lahan. Ya, karena dengan pupuk organik saja kan belum belum tuntas nih ceritanya. Jadi harus sertifikasi lahan. Karena kalau sudah sertifikasi organik, maka kami bisa rekomendasikan, Pak, ya kepada stakeholder yang memang membutuhkan produk-produk berlabel organik. Tapi sekali lagi harus punya sertifikasi organik, ya. Nah, itu kita bisa rekomendasikan. Karena ada kami ketemu memang beberapa, tapi sekali lagi harus sertifikasi. Nah, sertifikasi lahan organik itu bisa bareng-bareng Pak Suras. Tidak harus satu petani. Jadi bisa satu kelompok tani, ya karena itu kan ada biayanya. Nah, makanya kemarin kami mendorong buat teman-teman sekalian untuk lobby-lobby ke pihak pemerintah. Ya, terutama pihak-pihak pemerintah yang memang mendukung yang namanya Gerakan Organik Nasional, itu mereka mengeluarkan satu kebijakan kayak di Sulawesi Tengah kalau nggak salah di Palu, itu kebijakannya adalah menggratiskan biaya sertifikasi lahan organik untuk petani di sana. Nah, makanya petani di sana semangat untuk bikin lahannya jadi sertifikasi organik. Ya, karena pemerintah daerahnya mendukung. Dan begitu mereka udah dapat sertifikasi organik, maka pemerintah bisa mendorong untuk dipasarkan kepada pasar modern yang memang mencari hasil komoditas pertanian yang bersertifikasi organik. Ya, nah kebetulan saya tadi pagi juga meeting ada satu tim dari Bali ya, yang kebetulan dekat dengan pihak pemerintahan sana dan saya sudah sampaikan hal ini. Jadi Bapak kalau Bapak dekat dengan pemerintahan, silakan Bapak coba lobby untuk bisa membuat sertifikasi lahan organik di Bali itu gratis, Pak. Ya, karena walaupun dia nggak mahal ya biayanya, tapi membebani petani. Karena itu kan setiap 2 tahun sekali diperpanjang, teman-teman sekalian. Sertifikasi lahan itu 2 tahun sekali diperpanjang. Nah, jadi kalau memang pemerintah bisa menggratiskan, itu bisa mendorong pihak petani untuk mengorganikan lahannya. Ya, jadi gitu Pak Surasa ya. Intinya gini Pak, intinya adalah kalau kita memang mau masuk ke pasar modern yang organik, maka kita ajak petani kita mempersiapkan diri. Ya, dan mempersiapkan dirinya itu adalah kata kunci pentingnya, penanda bahwa dia udah siap adalah dapat sertifikasi organik. Karena kalau sudah dapat sertifikasi organik, Pak, itu nanti terpampang, Pak, di apa websitenya nanti bisa-bisa nanti dicari oleh yang membutuhkan produk-produk organik. Ya, jadi Bapak tidak cari buyer, bahkan Bapak bisa dicari nanti. Ya, nah tentu saja nanti kita akan fasilitasi, kita akan bantu. Ya, oke, itu ya sementara ya. Kemudian selanjutnya ada lagi dari siapa ini? Oke, baik. Oke, pertanyaan-pertanyaan nanti yang berat-berat belakangan ya teman-teman ya. Ini banyak pertanyaan berat-berat nanti saya jawab belakangan. Ya. Oke, dari Bu Watini ya. Apakah jika serum bukan oh ini sudah saya baca ini. Ini dari Pak Surasa tadi ini ya sudah saya jawab ya Bu Watini ya. Semoga terjawab nanti ya. Pak Karni, kalau kita prospek peternak ayam, biasanya bilang udah ada vitamin dari kantor. Yang saya tanyakan gimana cara prospek yang benar. Ya, jadi kalau untuk peternak ayam ya Pak Karni ya, tentu saja begini. Tentu saja ya kan Bapak harus paham dulu antara karakter vitamin ya dan juga karakter dari Pornas ya. Jadi Pornas itu tentu saja adalah probiotik Pak. Jadi probiotik itu maksudnya adalah bakteri baik, Pak. Ya, jadi bakteri baik ya. Di mana bakteri baik itu dibutuhkan oleh pencernaan ayam, Pak Karni. Ya, jadi kalau itu masuk ke dalam ternak, ke dalam pencernaan ternak, maka probiotiknya akan bekerja. Nah, probiotik ini bekerjanya bagaimana? Probiotik itu bekerjanya adalah membunuh bakteri patogen, bakteri patogen yang ada di dalam pencernaan ternak, Pak Karni. Ya. Nah, kalau dia udah dibunuh bakteri patogen penyebab sakit, maka yang terjadi adalah satu, Pak, ya dia akan lebih susah, angka kematiannya akan rendah. Ya, jadi biasanya ternak itu kan suka mati. Nah, suka mati itu karena serangan virus bakteri di pencernaan. Itu banyak terjadi seperti itu. Nah, ketika menggunakan Pornas, maka dia ada bakteri baik yang dimasukin dalam pencernaan hewan sehingga dia bisa menyerang bakteri jahat yang ada di pencernaan. Nah, sehingga bakteri, virus atau penyakit lainnya itu tidak menyerang si hewan sehingga hewan itu tingkat hidupnya jadi lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau probiotik ini masuk dalam pencernaan, maka dia bisa
membunuh bakteri-bakteri yang juga merebut sari-sari makanan yang masuk ke dalam pencernaan hewan. Ya, jadi sebagai informasi teman-teman sekalian, saya mau kasih tahu seperti manusia seperti kita, kalau kita makan dan di usus kita itu kotor, kalau usus kotor kita itu kan banyak bakteri, teman-teman. Jadi banyak bakteri, bahkan ada beberapa parasit yang ada ya kalau sudah saking bagaimananya gitu ya, parasit. Nah, parasit sama bakteri itu makanannya sama kayak manusia. Jadi kalau Anda makan vitamin atau sari-sari makanan, itu bakteri sama parasit itu juga ikut makan gitu loh. Ya kan? Nah, sama dengan ayam Pak Karni. Jadi ketika ayam itu makan, diberi pakan gitu ya, masuk ke usus pencernaannya, itu yang makan bukan hanya ayamnya, ya, bukan hanya jaringan sel ayamnya maksudnya, tapi bakteri sama parasit juga kadang-kadang ikut makan. Nah, sehingga pengalaman kami, dan saya yakin Pak Kandi juga dan teman-teman sudah banyak punya testimoni kan, kenapa kok dengan Pornas itu tiba-tiba kesannya itu lebih cepat panen. Jadi gemuknya itu lebih cepat, ya kan? Jadi sebenarnya Pornas ini kan bukan pakan, tapi dia itu membunuh bakteri dan apa namanya parasit yang ada di pencernaan. Nah, sehingga karena bakteri dan parasit itu tidak ada, jadi nggak rebutan makan gitu. Sehingga akhirnya bakteri parasit nggak ada, maka semua makanan itu akhirnya masuk ke tubuh si ayam itu sendiri. Sehingga akhirnya dia cepat gemuk, jadi kelihatannya itu makannya lahap, ya. Nah, itu yang terjadi, ya. Nah, jadi artinya beda Pak Karni antara vitamin sama sama probiotik itu hal yang berbeda. Nah, kalau vitamin itu adalah ini Pak, apa namanya? Unsur-unsur hara yang dibutuhkan atau nutrisi. Ya, jadi di situ biasanya ada apa namanya? Vitamin A lah, vitamin B lah dan sebagainya. Nah, tapi kalau dalam Pornas itu kan enggak ada vitaminnya. Kalau dalam Pornas itu probiotik sebenarnya, ya kan? Yang ada dalam kandungan Pornas itu probiotik yang fungsinya untuk yang tadi. Jadi kalau saya bisa tarik kesimpulan itu memang beda fungsi gitu loh Pak Kami. Ya kan beda fungsi. Nah, jadi artinya begini. Sebenarnya vitamin itu tujuannya adalah memang kan untuk membuat ayam itu lebih sehat gitu. Ya kan lebih sehat. Tujuannya lebih sehat dengan suplemen. Tapi sekali lagi kalau di pencernaannya juga masih banyak bakteri atau parasit ya podo aja gitu loh maksudnya Pak. Ya kan ya rebutan makanan juga. Jadi vitaminnya kemakan juga sama bakteri sama parasit gitu loh maksudnya. Ya kan? Nah, lalu yang benar bagaimana? Ya yang benar seharusnya adalah begini. Pak Karni boleh bantu cek lah. Peternak itu boleh dibantu cek. Cek itu apa? Pak Karni cek pakannya dia apa. Ya, cek pakannya. Jadi maksudnya pakan itu Pak Karni cek kandungan vitamin dalam pakannya apa sih? Terus Pak Karni komparisi atau bandingkan dengan vitamin yang dia dapat dari kantor, yang dia bilang dapat dari kantor tuh apa aja isinya. Nah, itu Pak Karni boleh cek komparisi. Nah, kalau misalnya ternyata ya kan apa kandungan makanan ternak itu vitaminnya ternyata sama dengan apa yang dapat vitamin dari kantor. Nah, Pak Karni boleh menarik kesimpulan. Boleh menarik kesimpulan tuh gini, Pak, setelah saya cek ternyata pakan Bapak ini sudah mengandung vitamin sama seperti vitamin yang Bapak dapat dari kantor. Jadi kalau menurut saya, Pak, ini Bapak mubazir, Pak. Karena pakannya sudah ada isi vitaminnya. Ya, nah kecuali kalau pakannya nggak ada vitaminnya ya Pak, ya kan itu beda cerita ya. Tapi ini contoh misalnya udah ada vitaminnya. Jadi Bapak sebenarnya mau bazir makan sama vitamin. Nah, sebenarnya yang Bapak butuhkan adalah probiotik sekarang. Ya kan? Nah, itu dia. Ya, tapi kalau kita tanya sebenarnya yang bagus bagaimana, ya vitamin harus masuk, probiotik juga harus masuk. Ya itu, gitu caranya Pak Karni. Ya kan? Jadi maksud saya begini. Maksud saya adalah dengan dasar pengetahuan dan analisa yang bagus, kita itu bisa follow up dan bisa menjawab dan bisa meyakinkan prospek. Ya kan? Nah, jadi tapi harus ada dasarnya. Ya, dengan cara tadi salah satunya, salah satu analisanya buat Pak Karni, ya. Oke, semoga menjawab buat Pak Karni, ya. Kemudian dari Ratna, ya. Ya, petani saya telah memakai produk pupuk kuning dan putih dan telah berhasil meningkatkan pertanian. Tapi setelah panen selesai, dia tidak mau memakai soil karena sudah memakai pupuk dasar organik. Dan saya mengiyakan saja dulu Pak, yang penting dia sudah puas dengan hasil penggunaan pupuk putih dan lain-lain. Begitu cara saya membuat petani supaya nyaman dulu, apakah sudah tepat? Iya betul sekali, ya Ratna. Jadi memang betul sekali teman-teman sekalian. Tadi kan kita sudah bahas di depan bahwa salah satu cara untuk meyakinkan orang lain, melakukan negosiasi dengan orang lain adalah orang itu harus nyaman dulu dengan kita. Dan tentu saja juga kita tidak boleh memaksakan kehendak, tidak boleh berdebat, ya, dan ingat prinsipnya, apapun yang dikatakan orang lain atau prospek atau mitra Anda, semua benar. Jangan disalahkan. Tapi ada tapinya. Nah, benarkan dengan cara di belakang. Ya kan? Nah, contoh nih, contoh kejadian Ratna.
Ya, kalau dia bilang pakai pupuk dasar organik. Nah, Ratna boleh tanya lebih dalam, Pak, kalau boleh tahu, Pak, itu pupuk dasar organik yang Bapak pakai itu kandungannya apa ya? Nah, itu perlu Ratna ketahui agar Ratna tahu cara mengubah paradigmanya gitu loh. Ya kan? Nah, jadi tanya dulu pupuk dasar organiknya ini apa? Maksudnya dia pupuk dasar organik apa? Apakah kompos? Apakah kotoran hewan atau yang lain kan gitu? Ya kan? Nah, setelah Ratna ketahui, nah Ratna baru sampaikan, Pak, apa namanya? Cara Bapak ini memang bagus, Pak. Puji caranya. Ya, jadi cara itu tepat, Pak. Bagus sekali, Pak. Cara Bapak memakai pupuk dasar organik. Nah, hanya saja, Pak, saya mau kasih tahu Bapak, yang namanya soil, Pak, ini lebih lengkap. Kalau pupuk dasar organik, contoh ya, Rane, misalnya dia itu pakainya kompos, karena kebanyakan kan petani itu pakainya kompos, teman-teman sekalian. Ya, untuk pupuk dasar itu petani itu ngomongnya kompos itu pupuk dasar gitu, ya kan? Nah, jadi biasanya kompos. Nah, teman-teman harus tahu. Ya, nanti gini, teman-teman sekalian, saya sarankan teman-teman itu pakai Chat GPT. Anda tahu Chat GPT ya? Chat GPT itu adalah segala sesuatu yang bisa Anda tanya apapun dan bisa menjawab apapun. Ya, jadi kalau teman-teman sekalian nanya masalah pertanian itu semua jawabannya ada loh. Ya, ini tips buat teman-teman ya. Jadi kalau Anda yang di lapangan lagi bingung mau menjawab apa gitu ya, semua jawabannya ada di Chat GPT loh sekarang. Ya, jadi coba deh Anda cari. Jadi lebih mudah daripada Anda cari di Google. Kalau Anda cari di Google, kadang-kadang data atau fakta yang didapatkan di Google itu kan data lama. Tapi kalau Anda tanya di Chat GPT, Anda dapatnya yang terbaru, teman-teman sekalian. Ya, contoh ya, teman-teman contoh tanya nih. Ya, kemarin aja nih. Ya, ada yang tanya ke saya misalnya, Pak Jun, ini ada penyakit yang daunnya apa namanya mengalami bercak-bercak kayak kehitaman ini apa ya? Mengatasinya gimana? Ya, nah teman-teman tahu jawabnya gimana? Cari di Chat GPT. Anda chat aja di Chat GPT. Ya, saya mau tanya ini penyakit apa ya? Bercak-bercak di daun warna hitam. Ya, ini penyakit apa di tanaman? Dia kasih akan ada beberapa alternatif jawaban. Ya, dari situ Anda bisa menarik kesimpulan sebenarnya itu memerlukan apa untuk ngatasinnya gitu. Ya, jadi semua ada jawabannya di situ. Nah, jadi kembali ke Ratna tadi. Jadi sekali lagi Ratna puji dia, puji petaninya. Pak, bagus Pak, Bapak sudah mengenai pupuk dasar organik. Hanya saja Pak, kebetulan Pak, sepengetahuan saya ya, atau boleh Ratna tunjukin Chat GPT. Ini Pak, saya tanya Chat GPT, ternyata pupuk yang Bapak pakai itu hanya kandungannya ini Pak. Ya, dan ternyata fermentasinya kadang-kadang nggak sempurna. Nah, sementara Pak, apa yang ada dikandung dalam pupuk dasar Bapak itu sudah ada dalam Pornas. Ya, jadi artinya Pak, sebenarnya kalau Bapak pakai Pornas, itu lebih lengkap Pak. Ya, Bapak bahkan dapat bonus-bonus yang lainnya. Ada humusnya, ada zat pengurai residu kimia yang tentunya tidak ada di pupuk kompos. Ya kan? Nah, itu contoh, ya kan? Jadi artinya benarkan dulu pendapatnya dia, puji pendapatnya dia. Nah, tapi Pak, ada yang lebih bagus nih Pak. Nah, gitu caranya teman-teman sekalian. Ingat ya, cara handling objection itu begitu. Jangan tentang, jangan debat, ya, jangan aja ribut apalagi jangan aja tengkar. Pokoknya apapun itu meskipun salah Anda benarkan dulu. Nah, selama ini teman-teman sekalian, banyak mitra atau Anda sekalian itu belum berhasil melakukan penjualan, belum berhasil closing, belum berhasil membuat yakin orang lain karena kadang-kadang Anda suka ngotot kan. Ayo coba ngaku, Anda suka ngotot. Ya, ingat jangan ngotot, nggak perlu ngotot. Ya, jangan ngotot sama orang lain. Pokoknya dengerin orang lain, ya, pahami dulu apa yang dia inginkan, ya, walaupun pernyataan atau statementnya salah, jangan disalahin. Ingat ya, jangan disalahin, semua selalu benar, tapi Anda luruskan kemudian. Nah, itu kata kuncinya dalam handling objection, ya. Oke, baik. Kemudian dari Pak Abu Nawas, ya, saya ingin tanya masalah poin yang kita dapatkan. Trip ini kan kita sudah sampai ke tahap Ruby. Terus kalau kita terus mendapatkan poin berikutnya, apakah poin ini hangus atau bisa digunakan untuk tour Asia berikutnya? Nah, ini pertanyaan sistem ini. Untuk Pak Abu Nawas, saya pahamkan lagi. Nanti Pak Abu Nawas boleh cari satu video YouTube ya Pak Abu Nawas ya. Nanti cari di AWM Star Life Official. Judulnya adalah penjelasan mengenai reward berulang. Jadi sekali lagi ya, judulnya adalah penjelasan mengenai reward berulang. Ya, nah di situ nanti Pak Abu Nawas akan dapat penjelasan detailnya, bagaimana masuk reward berulang. Tapi saya jelaskan sekarang, sekaligus mungkin teman-teman yang lain mungkin belum paham mengenai poin yang sudah capai Ruby. Ya, oke teman-teman ya. Saya perlihatkan sekarang ini kita kan mulai program ini adalah Oktober 2024. Ya,
Oke ya, Oktober 2024. Periode per 1 tahunnya adalah berarti Oktober 2025. Ini periode 1 tahun kan? Dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025 adalah periode 1 tahun, periode kita ya. Nah, kebetulan kita kan akan close di bulan Mei itu untuk tour Vietnam kan. Untuk yang mau ikut tour Vietnam itu close-nya bulan Mei gitu loh Mas. Tapi bukan berarti kualifikasi Ruby dan tour itu berhenti. Ya, kualifikasi Ruby dan Tour itu akan masih dihitung sampai dengan bulan Oktober 2025. Ya, nah, contoh begini, contoh ya teman-teman ya. Kalau misalnya Anda di bulan akhir Mei ini Mei kan belum berakhir ya. Jadi maksud saya Anda jangan nyerah dulu gitu. Ini kan belum berakhir Mei-nya. Nah, misalnya sampai dengan akhir Mei, poin Anda baru 5 kiri, 5 kanan. Ini saya contohkan yang ini dulu sebelum saya masuk ke kasusnya Pak Abu Nawas. Jadi kalau Anda misalnya sampai akhir Mei masih 5 kiri 5 kanan, pertanyaannya apa yang terjadi dengan poin Anda? Poin Anda tidak hangus. Poin Anda akan terus ditambahkan sampai Oktober 2025. Ya, ingat hanya sampai Oktober 2025 karena satu periode 1 tahunnya adalah Oktober 2025 ya. Nah, kalau sampai dengan 10 sampai dengan Oktober 2025 akhir itu poinnya Anda sudah mencapai 10-10 di akhir Oktober 2025, maka teman-teman akan menikmati tur Asia. Berangkatnya kapan? Berangkatnya 2026. Ya, kemana rencananya? Malaysia dan Thailand. Rencana ini baru rencana loh ya, belum final ya. Baru kisi-kisi saja berdasarkan hasil meeting kemarin gitu ya. 2 negara. Tapi berangkatnya 2026. Masih lama berangkatnya. Kalau Anda capai sampai dengan Oktober 2025. Ya. Jadi bagi Anda yang belum tercapai tur Vietnam sampai dengan akhir Mei, jangan khawatir, Anda tetap ditambahin terus sampai Oktober 2025. Ya. Nah, kalau sampai Oktober 2025 belum nyampe juga, ya keterlaluan bin keterlaluan. Ya kan, berarti Anda nggak kerja, teman-teman sekalian. Kalau 1 tahun itu belum nyampe 10-10, berarti Anda kemana saja gitu. Mungkin Anda tidur di rumah, ya kan? Nah, oleh sebab itu, kalau Anda nanti belum sampai poinnya 10-10 di Oktober 2025, maka kita akan riset. Misalnya ya, sampai Oktober 2025 itu Anda masih cuma 5 kiri 5 kanan. 5 kiri 5 kanan. Ya, maka kita akan riset ulang. Kita akan mulai lagi dari awal untuk periode sampai Oktober 2026. Untuk periode tur Asia berikutnya. Kan setiap 1 tahun sekali. Ya kan? Nah, dan mulai periode itu maka Anda yang sudah dapat tur Asia di bulan Mei ini nanti bisa dapat lagi di periode kedua. Kan kita bisa berulang-ulang. Jadi Anda yang sudah dapat sampai dengan Mei ini sampai tur Vietnam itu nanti mulai Oktober 2025 dihitung lagi sampai Oktober 2026 itu masih bisa dapat lagi di akun yang sama. Nah, oleh sebab itu dimulai dari nol semua nanti Oktober 2025. Ya. Oke, semoga ini jelas teman-teman sekalian ya. Jadi jangan sampai Anda itu sayangkan poin Anda sampai Oktober 2025. Itu masih lama loh. Oktober 2025 itu masih lama sekali. Ya, jadi kalau Anda nggak nyampe ya berarti Anda memang ya menurut saya Anda sedang tidak berbisnis bersama AWM gitu loh. Kenapa? Karena kalau cuma dalam 1 tahun Anda cuma punya omset 10 kiri 10 kanan itu kan berarti cuma 50 juta omset Anda. 25 juta kiri, 25 juta kanan. Ya kalau Anda hanya punya omset 25 juta kiri kanan selama 1 tahun, terus terang saya kasihan sama bonus Anda gitu loh. Bonus Anda kan nggak jadi apa-apa, cuma bisa beli pulsa aja gitu loh bonusnya. Kalau cuma segitu jaringannya dalam 1 tahun gitu loh maksudnya. Ya kan? Nah oleh sebab itu makanya kami anggap kita mulai sama-sama dari nol ya di Oktober 2025 sampai di Oktober 2026. Oke? Nah ini kasus yang pertama. Sekarang kasus yang kedua dengan kejadian Pak Abu Nawas. Kejadian Pak Abu Nawas adalah beliau sudah mencapai Ruby nih. Ya kan? Beliau sudah capai Ruby. Ya, beliau sudah capai yang namanya Ruby, ya. Oke. Nah, beliau sudah capai Ruby. Nah, ini saya gambar ulang ya. Ini Oktober 2025. Oke. Oke, kemudian Pak Bunawas sudah capai Ruby. Di bulan Mei ini udah capai Ruby. Berarti kan poinnya Pak Bunawas kan sudah 10-10 kan poinnya di Mei ini kan. Nah, sudah capai Ruby. Ya, nanti bulan Agustus berangkat Vietnam, gitu kan? Nah, kemudian ketika mulai start tanggal Juni, ini kan ada pertambahan poin. Jangan khawatir, Pak. Poinnya ditambahin terus, Pak. Poin Bapak ditambahin terus. Ya.
Sampai mencapai apa? Mencapai berikutnya kan sapir, Pak, motor, Pak, 50-50 kan, Pak. Ya, jadi begitu capai ruby 10-10 ini nggak dihanguskan, Pak. Akan ditambahin ke sini, Pak. Nah, berarti ini tambah 40 lagi. Nah, ini tambah 40 lagi. Maka Bapak dapatlah sepeda motor. Gitu loh, Pak. Iya kan? Nah, tapi kalau mau mencapai Tour Asia lagi, sampai Oktober 2025, ini Bapak nggak bisa dapat tour yang kedua, karena ini nambah terus. Jadi kalau Bapak nanti sudah 50-50, dapat sepeda motor 20 juta, terus Bapak dapat 200-200, Bapak dapatlah mobil 100 juta dan tour Eropa. Kan begitu, Pak. Ditambahin terus, Pak. Jangan khawatir poinnya. Nah, begitu nanti Oktober 2025, ya ingat ya, poinnya tidak dihanguskan, Pak. Tidak dihanguskan poinnya. Jadi poinnya tidak dihanguskan. Poinnya akan lanjut terus sampai selesai nanti terakhir terima 1 miliar. Itu kan akumulasi tanpa batas waktu. Ya, tapi perhitungan akan dimulai untuk Tour Asia 10-10 mulai dihitung lagi, Pak, nanti. Mulai Oktober 2025 sampai Oktober 2026 itu dihitung lagi. Kalau Bapak nyampe lagi di akun yang sama 10-10, Bapak dapat lagi Tour Asia gitu loh, Pak. Ceritanya itu begitu. Ya. Nah, semoga paham buat Pak Abu Nawas ya. Kalau misalnya belum jelas, monggo nanti kita diskusi lagi ya. Oke, 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 oke. Baik, baik teman-teman sekalian. Kemudian oke, apalagi nih ya? Ada lagi pertanyaan dari Bu Yulika ya. Saya pernah prospek di kelompok tani pas malam acara saya lagi menyampaikan tentang produk. Ada seorang motor bicara saya, dia pernah gagal pakai ponas, dia berikan durian dengan cara diinfus sesuai petunjuk sales katanya. Nah, yang awal Pak RT yang minta demplot di Paris dan saya setuju. Tapi setelah mendengar apa yang disampaikan orang gagal durian, tadi kendur. Dan saya sudah 4 kali telepon, tidak respon. Tapi saya tetap selalu dikirim video. Selalu kirimi video, dan selalu dibaca. Bagaimana saran dan ilmunya, bagaimana cara meyakinkan orang seperti agar bisa merespon kembali. Oke, jadi gini, ya. Satu hal ya, Bu Yuli, ya, yang jelas, saya sarankan kepada teman-teman begini. Poinnya adalah teman-teman sekalian, teman-teman akan ketemu orang yang negatif, ya, negatif di lapangan itu pasti akan ketemu. Baik orang itu negatif karena pengalamannya diri sendiri atau negatif karena pengalaman orang lain, ya. Nah, yang jelas gini, jangan sampai energi kita itu habis karena mencoba membuat orang negatif jadi positif. Ya, karena membuat orang negatif jadi positif itu sesuatu yang berat. Sesuatu yang tidak mudah, teman-teman sekalian. Ya. Karena kalau Anda tidak kuat, Anda bisa jadi ikut negatif soalnya. Ya. Jadi Bu Yuli ya, kalau Bu Yuli tidak kuat, kalau Bu Yuli membuat orang negatif jadi positif, itu berat. Bukan berarti tidak bisa, tapi berat. Ya kan? Nah, jangan sampai energi Ibu itu habis untuk membuat orang negatif jadi positif, itu maksud saya. Lebih baik menurut saya energi Ibu gunakan untuk temui orang positif daripada membuat orang negatif jadi positif, gitu loh maksud saya. Ya, nah, jadi ya kan cara untuk meyakinkan daripada orang tadi adalah ini hal yang Ibu bisa coba. Tapi maksud saya adalah jangan sampai Ibu keluar energi yang banyak. Ibu sampaikan sekali, setelah itu Ibu tinggalkan. Jadi jangan dikejar lagi ya. Jadi maksud saya gini. Yang pertama, Bu Yulika harus pahami dulu apa yang terjadi dengan sistem infus tadi ya. Dengan duriannya dia. Ya, karena terus terang begini, terus terang selama ini kami belum pernah memberikan rekomendasi sistem infus. Ya, kenapa sistem infus itu belum kami rekomendasikan? Memang ada beberapa yang melakukan, tapi terus terang kami tidak sarankan. Ya, kami tidak pernah menyarankan. Tapi sistem infus itu dilakukan di sawit, itu ada, dilakukan di sawit yang airnya susah. Ya kan? Tapi sepengetahuan saya itu berhasil. Ya kan? Nah, tapi sistem infus itu akan sangat berbahaya apabila misalnya dia tidak dijaga dengan bagus, tidak ditutup dengan rapat. Ya, bisa jadi bakteri masuk, nah itu selesai sudah. Jadi malah akan banyak timbul penyakit jadinya kalau dengan sistem infus. Nah, jadi gini, mungkin nanti Bu Yulika boleh berikan pemahaman kepada Pak Kepala Desa. Sampaikan begini, Pak Kepala Desa, kasus yang kemarin, jadi Ibu pelajari dulu tapi sebelumnya mengenai sistem infus ya. Sistem infus itu bagaimana, dampaknya apa, resikonya bagaimana, tolong Ibu pelajari dulu. Ya, nah
Ibu bisa cari di ChatGPT jawabannya. Seperti yang saya sudah bilang tadi. Ini saya promosiin ChatGPT. Karena ini memudahkan teman-teman. Jadi teman-teman mulai sekarang ya, Anda itu kalau nggak bisa jawab apapun, itu Anda cari di ChatGPT. Anda itu jadi kelihatan pinter. Itu tips dari saya. Apapun pertanyaannya Anda cari di ChatGPT. Anda akan kelihatan pinter di depan petani. Walaupun itu masalah pertanian, masalah hama, masalah penyakit, itu ada semua teman-teman sekalian. Anda bisa cari di ChatGPT. Ya. Nah, jadi Bu Yuli, sebelum Ibu ke kepala desa, Ibu cari tahu dulu mengenai sistem infus, bagaimana dampaknya, resikonya, dan sebagainya. Ibu cari tahu dulu. Nah, kemudian Ibu datang kembali kepada kepala desa. Pak, saya mau ceritakan Bapak kembali mengenai sistem infus yang kemarin, yang Bapak dengar. Ya, ternyata Pak, saya sudah koordinasi sama manajemen perusahaan. Ternyata kami di manajemen perusahaan pun tidak pernah menganjurkan sistem infus. Nah, tentu saja Pak Kepala Desa, mitra AWM ini banyak. Ada ribuan mitra AWM di seluruh Indonesia. Dan ternyata tidak semua mitra AWM juga teredukasi dengan bagus. Ya kan? Nah, kebetulan mungkin Bapak yang kemarin itu tidak mendapatkan pemahaman yang dalam mengenai cara penggunaan Pornas. Sehingga akhirnya dia melakukan eksperimen sendiri terhadap perintah daripada salesnya. Ya kan? Nah, dan ternyata Pak, setelah saya pelajari literaturnya, ternyata memang sistem infus itu berbahaya apabila tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ya, contoh di situ ada kan, nanti Ibu Yuli bacalah sendiri di ChatGPT ya. Sistem infus itu akan sangat berbahaya kalau misalnya bakteri masuk, jamur masuk. Jadi itu harus betul-betul dirawat dengan khusus sistem infus itu. Karena kalau tidak begitu, malah justru membahayakan pohon itu sendiri. Bahkan pohon itu jadi cenderung bisa mengering dan mati gara-gara sistem infus. Ya, nah itu resikonya. Nah, jadi artinya apa? Yang namanya Pornas, ya terus terang dari sekian banyak testimoni pengguna, itu belum pernah memang jarang sekali yang menggunakan sistem infus. Ya, oleh sebab itu selama ini mereka yang menggunakan cara yang direkomendasikan oleh perusahaan, oleh pabrik, ternyata berhasil. Nah, Ibu sampaikan seperti itu. Nah, jadi Pak, Bapak boleh uji coba lagi. Coba boleh gunakan Pornas ini dengan cara yang benar. Ya, nah Ibu sampaikan itu terakhir. Nah, setelah itu Ibu lepaskan. Ya, maksudnya jangan dipikirin gitu loh, Bu. Ya. Jadi Ibu tinggal berdoa saja nanti di rumah. Ya kan? Semoga nanti Tuhan membuka pikirannya dia, membuka hatinya dia. Semoga dia tiba-tiba bertobat, ya tiba-tiba dapat wangsit, akhirnya Ibu dicari. Itu aja. Jadi, tapi jangan Ibu buang-buang energi Ibu untuk mengejar dia, jangan. Ya, Ibu lepaskan aja tadi. Setelah Ibu informasikan seperti itu, Ibu lepaskan. Ya, nah nanti tapi Ibu bagus, Ibu terus berikan informasi terus, itu bagus Bu, Ibu berikan terus karena yang namanya hati manusia satu saat pasti luluh, ya kan? Ya batu di sungai saja kalau ditetesi air terus-menerus lubang kan? Nah ini apalagi hati manusia itu bisa luluh teman-teman sekalian. Dan itulah salah satu strategi follow up juga teman-teman sekalian, salah satu strategi follow up. Ya saya yakin teman-teman sekalian juga pernah mengalami pengalaman bahwa ada orang mungkin sudah menolak Anda hari ini, tapi Anda tidak berhenti, anda terus follow up, satu saat dia join di masa depan. Itu sering terjadi, ya kan? Dan memang itulah yang harus kita lakukan dalam yang namanya follow up, teman-teman sekalian, ya. Oke, baik. Saya rasa di sini, oh ini ada pertanyaan lagi ya. Oke. Kemudian Bu Anita ya, bagaimana menjawab pertanyaan bahwa paket kesehatan organik itu bukan diproduksi langsung oleh perusahaan AWM, tidak seperti pupuknya? Ya, jadi Bu Anita sampaikan apa adanya. Bahwa AWM itu memang kami punya pabriknya ya hanya produksi pupuk organiknya saja. Tapi kalau untuk produk medis herbalnya ya terus terang memang kami mengambil di pabrik orang lain. Ya, jadi Ibu Anita sampaikan seperti itu. Ya, tinggal sampaikan aja. Jadi maksudnya jujur-jujur aja gitu loh, Bu Anita. Ya, jadi maksudnya jangan sampai kita berbohong hanya untuk membuat orang itu terkesan gitu loh maksudnya. Ya. Ya, jadi sampaikan apa adanya. Ya, yang jelas itu dia caranya ya Bu ya. Jadi artinya disampaikan apa adanya. Jangan berbohong, jangan memblow up, jangan berlebihan, sampaikan apa adanya ya. Oke, Bu Ratna ya, berarti bisa dikasih berbarengan dengan vitamin pada ayam itu nggih Pak. Karena peternak ayam saya memberikan Pornas setelah selesai pemberian vitamin 10 hari pertama. Nggak masalah sih sebenarnya karena fungsinya berbeda Ratna ya. Antara vitamin dengan Pornas itu fungsinya berbeda. Jadi mau dibuat barengan juga tidak ada masalah ya. Oke, dan penggemukan ayam berapa hari sekali lebih bagus? Ya, kalau menurut pengalaman semakin sering semakin bagus, Ran. Ya, jadi ada beberapa pengalaman pengguna. Contoh di Afrika itu mereka pakainya seminggu 3 kali.
Ya, seminggu 3 kali. Tapi ada beberapa di Indonesia itu saya dengar pakai tiap hari, nggak masalah juga. Ya, yang jelas yang Ratna harus perhitungkan adalah efisiensi biaya. Jadi maksudnya gini, jangan sampai karena kita pingin dia pakai tiap hari, biayanya jadi bengkak gitu loh. Nah, kalau biaya jadi bengkak kan akhirnya dia menganggap ini tidak efisien. Nah, itu kita harus hati-hati juga di situ. Ya, jadi harus hati-hati antara apa yang kita sampaikan sama efisiensi biaya harus dihitung. Jadi jangan sampai kelebihan, ya. Oke, Bu Belci, lahan yang tidak pernah gunakan pupuk kimia, apakah bisa gunakan Pornas pembenah tanah atau tidak? Sangat bisa, Bu Belci. Ya, jadi lahan dengan kondisi apapun itu bisa diberikan pembenah tanah. Ya, karena begini, Bu Belci, tanah itu tidak melulu unsur kimia itu dari pupuk dan pestisida. Ya, jadi ternyata Bu Belci, tanah kita itu bisa kena bahan kimia itu ada beberapa faktor. Contoh yang pertama adalah dari hujan, air hujan. Teman-teman tahu, sekarang itu kan kita itu di atas kita itu bumi kita itu kan banyak polusi udara kan. Itu loh awan-awan hitam itu loh, itu polusi udara semua teman-teman sekalian ya. Nah, kemudian kalau polusi itu ada hujan, hujan itu kena itu awan-awan hitam polusi-polusi itu terus netes ke lahan, ke tanah ya. Itu tanahnya mengandung bahan kimia yang banyak sekali. Ya, kalau Anda percaya teman-teman yang di kota besar ini terutama ya, karena kalau di pedesaan mungkin jarang ada polusi kan. Tapi kalau di kota-kota industri, kalau hujan teman-teman, Anda coba iseng-iseng ini loh, tadahkan tangan Anda di air hujan. Jadi tangan Anda itu Anda tadahin di air hujan, ada air hujan nih, Anda coba cicipin. Itu pasti asam. Ya, jadi air hujan itu bisa membuat tanah jadi asam, Bu Belci. Karena kena polusi udara. Ya, dan di Papua ngomong-ngomong juga banyak Bu polusi udara karena di situ kan banyak industri kan. Di situ ada PT Newmont ya, ada Freeport yang sangat besar sekali ya kan untuk mengolah emas kan. Itu kan polusi udaranya luar biasa itu. Nah, itu hujan jatuh kena tanah itu bisa membuat tanah asam. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber tanah asam berikutnya adalah dari aliran sungai yang ada limbah industri atau limbah rumah tangga. Itu bisa juga tadi saya sudah cerita. Ya, kemarin kebetulan di daerah Bandung ya, Bandung itu ada satu petani cerita di sebelah lahan sawahnya dia itu ada sungai. Nah, sungai itu di atasnya didirikan bangunan oleh masyarakat. Jadi dia bikin rumah di atas sungainya, dia dibikin rumah, ya. Dan rumah-rumah itu, mohon maaf ya, itu kalau orangnya buang air besar, buang air kecil langsung ke sungai, ya kan? Dari air dia mandi langsung ke sungai. Kemudian dia nyuci baju, nyuci piring, semua langsung ke sungai. Nah, sungai itu mengalir ke sawahnya dia, Anda bayangin aja. Jadi sawahnya itu, Bu Belsi dan teman-teman sekalian, wah itu asamnya minta ampun. Begitu dites pH-nya, pH-nya 3, 2, 3, 2 gitu. Ya kan? Nah, itu yang kedua. Jadi dari limbah industri dan limbah rumah tangga. Ya, itu bisa juga membuat asam. Ya, jadi tidak melulu dari itu. Ya, dari pupuk kimia. Jadi kesimpulannya buat Bu Belsi, ketika tanah itu apakah bisa diberikan Pornas Soil? Semua tanah bisa diberikan Pornas Soil. Ya, terutama yang pH-nya asam. Ya dicek dulu pH-nya. Kalau pH-nya bagus gitu ya mungkin tidak terlalu urgent untuk digunakan gitu maksudnya Bu Belsi. Tapi kalau seandainya pH-nya asam, ya itu urgent untuk digunakan. Dan sebab asamnya ternyata tidak melulu dari pupuk kimia loh, Bu. Jadi Ibu tidak bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa kalau tanah tidak pernah pakai pupuk kimia itu pasti bagus, tidak mesti. Ya kan? Bisa jadi anu juga dari aliran yang lain. Ya, seperti yang tadi kita udah cerita, ya. Pak Sudiono, ya, untuk reward cash 100 juta dan Eropa atau umroh tidak hangus sebelum tercapai. Ya, tidak hangus ya, Pak ya. Kalau untuk reward cash 100 juta, betul. Ya, jadi yang berulang-ulang itu adalah reward Tour Asia dan motor. Itu yang tiap tahun sekali periodenya. Tapi itu akan diakumulasi terus mencapai reward mobil 100 juta, Eropa atau umroh, dan juga mobil 500 juta dan rumah 1 miliar itu tidak pernah di reset ya, tidak pernah di reset, itu terus dilanjutin. Ya, terima kasih Pak Sudiono sudah diingatkan ya. Oke, kemudian Pak Gregorius, saya sangat tertarik dengan penjelasan Pornas untuk ternak. Boleh nanti saya dapatkan potongan video khusus penjelasan untuk ternak tadi? Ya, baik nanti Pak Gregorius ya. Nanti saya akan potongkan khusus pada saat penjelasan di ternak tadi ya. Oke.
Ya, Pak Haji Surya, ya ChatGPT itu anu Pak, aplikasi Pak. Nanti cari aja di Play Store ada ChatGPT. Ya, jadi sebenarnya AI juga, tapi dia bisa menjawab apapun pertanyaan Bapak. Ya, nanti Bapak tanya apa saja bisa, semua dia bisa jawab. Luar biasa. Ya, oke. Oke, kandungan pupuk di Pornas cair dan serbuk sama, tapi sering disampaikan di Pornas serbuk kandungan K-nya lebih tinggi. Ya, jadi gini Pak Surya, memang itu memang betul sih, tapi memang tidak terlalu banyak perbedaannya. Perbedaan tidak terlalu banyak, ya kan? Jadi artinya ketika nanti gini, ya kemarin itu kan kebetulan memang kalau di box kita itu teman-teman ya, di box Pornas itu kan pupuk kita itu sebagai informasi buat teman-teman adalah pupuk organik ya. Jadi ada yang namanya pupuk hayati. Ya, jadi kalau pupuk organik itu yang ditampilkan di boxnya adalah unsur hara. Ya, unsur hara itu adalah N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa, ya C-nya berapa dan sebagainya. Itu namanya unsur hara. Itu yang ditampilkan di box. Nah, tapi mikrobanya berapa itu tidak harus ditampilkan di box karena izin kita adalah pupuk organik. Nah, tapi kalau pupuk hayati itu harus menampilkan yang namanya berapa mikrobanya. Itu harus ditampilkan. Ya, nah pertanyaan pentingnya sebenarnya Pornas ini apa sih? Hayati atau organik? Pornas ini sebenarnya dua-duanya, teman-teman sekalian. Ya, organik iya, hayati iya. Kenapa dikatakan organik iya, hayati iya? Karena dikatakan organik karena mengandung unsur hara. Nah, dikatakan hayati karena mengandung mikroba. Nah, itu dia. Makanya kenapa Pornas ini sebenarnya organik plus hayati. Nah, tapi kami izin edarnya itu adalah izin edar organik sehingga yang ditampilkan di box itu adalah unsur haranya saja, tidak kita tampilkan yang namanya mikrobanya, ya. Nah, kemudian mengenai kandungan di serbuk itu lebih tinggi, ya. Sebenarnya adalah begini. Kenapa dia bisa jadi lebih tinggi? Karena begini, Pak Surya, ya perbedaan itu gini. Sebenarnya unsur hara yang disiapkan tuh sama antara kandungan di cair dengan serbuk. Hanya saja mungkin Pak Surya paham bahwa di yang serbuk itu ada mikroba, mikroba premium. Sementara di yang cair itu tidak ada mikroba premium. Jadi sudah langsung barang jadi yaitu enzim. Ya, fungsinya sebenarnya sama. Jadi gini maksudnya. Sebenarnya kalau yang cair itu sudah jadi enzim. Enzim itu langsung bekerja sebagai probiotik. Nah, kalau mikroba premium itu kan harus kena air dulu baru dia menghasilkan enzim. Ya, nah, kenapa yang diserbuk bisa lebih banyak ya untuk masa pembuahan khususnya di K-nya tadi? Karena mikroba premium ini yang bantu Pak Surya. Ya, jadi mikroba premium kita kan bisa sampai pangkat 11 kan. Nah, jadi dengan adanya kandungan mikroba premium dalam serbuk, dia itu bisa membantu membooster kerja daripada unsur hara mikro salah satunya adalah K yang dibutuhkan di masa pembuahan. Nah, makanya kenapa kami selalu bilang penyampaian dari formulator dan dari manajemen, kita selalu menyampaikan bahwa kandungan unsur hara ya sebagai hasil akhir ya Pak Surya ya, bukan kandungan di saset ya. Kalau kita bicara kandungan di saset sama, Pak. Antara cair sama serbuk itu sama kandungannya. Ya, tapi bedanya kalau di yang cair itu sudah jadi enzim, tapi kalau yang di serbuk itu masih mikroba premium. Tapi kena air jadi enzim juga nanti hasil akhirnya. Ya, nah kalau kita bicara hasil akhir lebih tinggi memang nanti yang di serbuk. Makanya kenapa di serbuk itu bagus untuk masa pembuahan karena sebabnya itu Pak Surya. Ya, oke. Kemudian dari Bu Yuli ya, oke. Bu Yuli, ya oke. Siap Pak Jun itu samping aja Pak. Kalau lagi jenuh terus sambil lihat Bang Nama. Oke, jadi gitu Bu. Silakan gas. Pokoknya jangan terfokus sama orang negatif, fokus sama yang positif ya. Ya ini dari Pak Sudiono juga ya. Untuk tanah yang alami bila diberikan soil treatment akan lebih meningkatkan diversitas mikroba premium, kesuburan biologis yang bisa berkembang. Dan kandungan asam humatnya akan meningkatkan kesuburan fisiknya atau menggemburkan gitu ya. Jadi bisa mempunyai kemampuan untuk menyimpan cadangan air gitu ya. Meningkatkan pH tanah sehingga normal dan meningkatkan serapan unsur hara 10 kali lipat lebih banyak dan lebih cepat. Nah, itu dari Pak Sudiono Bu Beci. Pak Sudiono ini ahli pertanian Bu. Ya, ini jago nih luar biasa nih, paling ngerti nih masalah Pornas nih. Ya, jadi bagus digunakan untuk apa namanya? Untuk tanah walaupun normal pun sangat bagus ya. Oke, kemudian Pak Arpinal, karena Pornas soil mengandung mikroba, apakah ada kadaluarsanya? Jadi yang Pornas soil Pak Arpinal dan juga Pornas serbuk itu ada mikrobanya.
Nah, tapi memang ya kadaluarsanya itu sebenarnya bisa 3 sampai 4 tahun. Tapi di box-nya oleh aturan Kementerian Pertanian kita tetap harus mencantumkan 2 tahun masa kadaluarsa. Ya, itu aturan soalnya dari Kementan. Jadi, tapi sebenarnya mau disimpan sampai 3-4 tahun enggak masalah. Yang penting adalah perhatikan baik-baik ya teman-teman ya. Nyimpennya itu jangan di tempat yang panas. Ya, jangan dijemur. Ini ingat ya, teman-teman yang suka bawa mobil, itu kalau bawa Pornas itu jangan dibiarin dalam mobil yang dijemur. Ya, itu merusak teman-teman sekalian ya. Jadi jangan sampai nanti Anda nyalahin Pornasnya. Wah, ini udah pakai Pornas tapi nggak bereaksi ya karena Anda jemur di mobil. Atau kadang-kadang gini, kami pernah ketemu teman-teman ya. Petani itu simpen Pornas itu di bawah jok motor. Nah, sementara motornya itu berhari-hari dijemur di sawah. Jadi diparkir di sawahnya dia berhari-hari. Pornasnya ditaruh di bawah jok motor. Waduh, itu KO, teman-teman, mikrobanya pasti KO itu kalau terus-menerus dijemur kayak gitu dalam kondisi panas. Ya. Jadi pastikan teman-teman juga yang penting teman-teman nyimpannya itu di suhu normal. Jangan sampai nyimpannya di suhu nggak normal, itu pasti rusak, teman-teman. Ya, apalagi berhari-hari, waduh, KO itu. Ya, makanya jangan sampai rusak gara-gara salah tempat simpan, ya. Oke, Ratna, pada tanaman hias yang hanya berdaun berarti hanya pupuk yang kuning saja. Ya, sebenarnya enggak juga sih, Ratna. Artinya proses generatif itu juga berlaku juga untuk yang hanya daun, ya kan, di tanaman hias itu berlaku juga. Jadi ada masa pertumbuhan, selalu ada masa generatif. Ya, jadi pembuahan tuh bukan berarti selalu mesti ada buahnya gitu loh maksudnya. Ya, ada daunnya yang bagus, indah atau bunganya itu juga disebut masa pembuahan. Jadi setiap tanaman itu punya fase pembuahan juga, Ratna. Walaupun yang muncul hanya daun saja gitu loh maksudnya. Ya, oke. Oke, petani saya salah aplikasi yang putih akhirnya daunnya agak menguning. Ya, sebenarnya bukan karena salah aplikasi, itu karena yang putih itu kan ada mikroba premium, Ratna. Dan mikroba premiumnya kan cukup kuat untuk mengurai residu kimia kan. Ya, sehingga dia menguning itu karena ada penguraian residu kimia, bukan karena salah aplikasi. Ya, oke, baik. Oke, teman-teman sekalian, silakan monggo dilanjutkan pertanyaannya, ya kan. Kemudian ada lagi beberapa pertanyaan ya yang mungkin teman-teman sekalian mungkin belum bisa jawab, ya kan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan nih. Saya udah ada pertanyaan ya. Oke, jadi kembali lagi ya teman-teman sekalian ya. Selalu ingat teman-teman sekalian, saya kembali kepada yang tadi bahwa pada saat Anda follow up, ya kan, untuk membuat orang itu join, ya kan, Anda harus mengajukan yang namanya trial closing. Ingat ya, trial closing. Selalu ingat trial closing. Pada saat Anda presentasi, kalau Anda bisa selesaikan saat itu juga langsung closing akan lebih bagus. Jadi nggak perlu nunggu follow up lagi. Ya contoh nih ya, Anda lagi presentasi. Presentasi. Nah, orang itu udah kelihatan tertarik gitu ya. Nah, Anda langsung selesaikan kalau udah kayak gitu. Jangan tunggu lagi berapa hari kemudian untuk follow up, jangan, langsung selesaikan. Jadi Anda lihat pada saat Anda presentasi matanya udah berbinar-binar, semangatnya sudah oke, Anda langsung trial closing. Apa itu trial closing? Trial closing adalah mengajukan 2 pertanyaan yang menjurus kepada closing dua-duanya. Jawabannya dua-duanya adalah closing. Ya, contohnya adalah Anda mungkin ingat, kalau Anda ingat yang namanya training kemarin intermediate part 2, ingat ajukan pertanyaan trial closing. Ya, pertama adalah tanyakan apa? Gimana, Pak, Bu? Menarikkan bisnisnya, menarikkan produknya. Ya, jadi pertanyaan menarikkan itu jawabannya udah bukan jadi tidak ada jawaban lain, teman-teman. Dan jawabannya tidak perlu ditunggu. Kalau sudah kata-kata menarikkan itu jawabannya udah pasti menarik. Ya, walaupun dia jawabnya dalam hati, tapi Anda nggak perlu tahu jawabannya. Ya, tapi kalau Anda lihat ada respon positif, dia pasti akan angguk-angguk atau mengganggu dalam hati. Anda akan pasti bisa lihat ya. Tapi kalau seandainya tidak pun, Anda tunggu apa pertanyaan dari dia. Kalau dia jawab meragu untuk menjawab, itu berarti ada sesuatu nih. Ya. Oke, kira-kira dari penjelasan saya tadi, kira-kira di bagian mana Bapak yang belum jelas atau perlu penjelasan lagi? Nah, itu. Ditanyakan lagi. Ya, nah, setelah Anda jawab pertanyaan-pertanyaannya dia, nah, Anda lajukan trial closing. Oke, Pak, bagaimana? Apakah Bapak memilih paket agen atau Bapak memilih paket triple pro? Ya. Bapak maunya joinnya hari ini atau besok? Bapak maunya nanti alamat kirimnya kemana? Ke alamat yang mana? Ya, Bapak rencananya nanti pakai rekening bank apa? Atau Pak boleh pinjam KTP-nya?
Itu udah straight to the point, ya kan? Nah, Bapak nanti rencananya pakai akun Bapak atau akun atas nama Ibu? Ya, itu namanya trial closing, teman-teman sekalian. Anda harus berani ajukan pertanyaan trial closing. Karena kalau pertanyaan trial closing itu jawabannya hanya salah satu kan. Tadi kan ingat, Anda bilang, Bapak mau join hari ini atau besok? Kan cuma dua jawaban. Kalau enggak hari ini, besok kan gitu kan. Ya kan? Jadi jangan nanya itu gini. Nanya itu jangan ngambang. Pak, Bu, gimana? Menurut Bapak menarik kan? Ya, kira-kira mau join kapan, Pak, Bu? Ya, jadi kalau Anda nanya kapan, ya dia nggak akan pernah bisa jawab. Ya, Anda yang mengarahkan closing. Jadi closing itu Anda yang mengarahkan. Ya, jadi jangan tanya kapan join. Ya, kira-kira Bapak mau pilih paket yang mana ya? Gitu loh. Jadi jangan nanya mengambang, Anda yang tentukan. Pak, gimana Pak? Setelah saya selesai cerita, Bapak kira-kira lebih tertarik di paket cabang atau paket agen? Nah, gitu loh. Ya kan? Nah, kayak gitu ya. Itu contoh teman-teman sekalian ya. Itu contoh yang bisa teman-teman lakukan ya. Nah, ini juga Pak Sudiono nih. Bisa juga tes minta siapkan KTP dan nomor rekening. Nah, itu dia. Jadi kalau mereka udah ngambil KTP, terus kasih nomor rekening, itu sudah pasti join. Jangan tanya lagi kapan join. Ya, kebanyakan kita nggak melihat tanda-tanda closing, teman-teman sekalian ya. Nah, kayak Pak Sudiono ini udah jago. Jadi udah bisa melihat tanda-tanda closing. Jadi Anda tuh jangan capek-capek cari, udah banyak tandanya. Jadi langsung closing ya dengan segera ya. Oke, baik. Saya lanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang sudah diajukan teman-teman. Yang sudah ya. Yang pertama, ini kok kayak skema piramida. Nah, teman-teman pernah nggak ada pertanyaan kayak gitu? Skema piramida. Nah, itu. Ya, nah itu juga Pak Sudiono lanjutkan tuh. Jadi pembayarannya mau cash atau transfer. Nah, itu. Ingat ya, trial closing itu ajukan dua pertanyaan. Ya, yang dua-duanya closing gitu loh maksudnya. Jangan Bapak mau join atau tidak. Nah, itu selesai sudah. Ya, jangan pertanyaannya Bapak mau join atau tidak, Pak. Jangan begitu pertanyaannya. Pertanyaannya closing dua-duanya, ya. Karena manusia itu hanya bisa memilih salah satu dari dua pertanyaan. Ya, jangan dibuat ngambang. Oke, ada pertanyaan. Ini kayaknya skema piramida ya. Ya, jadi banyak orang-orang di luar sana teman-teman sekalian itu kan curiga dengan sistem bisnis jaringan. Bahwa bisnis jaringan itu skema piramida. Anda tahu piramida kan? Piramida itu kan bentuknya segitiga begini kan. Nah, ketika Anda lihat sistem binari, kok kayak piramida ya? Jangan-jangan nih bis piramida. Apakah AWM menggunakan sistem piramida? Ya, nah Anda harus tahu maknanya. Makna skema piramida itu adalah makna dari sebuah bisnis money game. Ya, di mana skema piramida itu adalah pyramid scheme. Di mana pyramid scheme itu ditemukan oleh seseorang, ya saya agak lupa namanya. Tapi yang jelas pyramid scheme itu berbentuk seperti ini. Ya, kenapa disebut skema piramida? Contoh ya, di atas ini ada satu orang, kemudian di sini ada 6 orang. Kemudian di sini 6 orang berlipat menjadi 36 dan seterusnya, berlipat-lipat seterusnya. Ya. Nah, ternyata kalau dalam sistem skema piramida itu biasanya kan menggunakan investasi bodong atau money game atau perputaran uang. Di mana orang-orang yang join di atas ini itu dibayarkan oleh yang belakangan join yang di bawah. Yang 36 orang ini. Jadi 36 orang ini join di yang 6 orang di atasnya itu dapat duit dari 6 yang di bawahnya. Ya, jadi artinya misalnya di sini ada 1.000 orang, maka di sini harus ada 6.000 orang join. 6.000 orang join untuk bisa membayarkan yang 1.000 orang. Ya, jadi skema piramida itu akan scam ketika misalnya yang join itu nggak sampai 6.000 orang gitu. Ya, contoh yang join itu baru 5.000, maka yang 1.000-nya ada yang nggak kebayar. Nah, karena yang 1.000 ini ada yang nggak kebayar, mulai ribut. Ribut lah semua karena nggak kebayar. Akhirnya ricuh, akhirnya diselidiki polisi, akhirnya ketahuan ternyata money game. Nah, saya mau kasih contoh teman-teman sekalian. Ya, ini mohon maaf ya, ini contoh satu bisnis. Saya bukan bermaksud mendiskreditkan bisnis ini, tapi ini sudah terbukti inkrah secara hukum karena ownernya sudah dipenjara soalnya. Ya, ownernya sudah dipenjara dan terbukti sah dan meyakinkan karena sudah kasasi, terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan skema piramida atau money game. Ya, namanya adalah ini apa namanya, sebuah perusahaan travel umroh. Ya, mungkin Anda tahu namanya. Ya, saya nggak usah sebut lah namanya. Sebuah perusahaan travel umroh yang namanya nah, saya nggak usah sebut lah ya. Nah, perusahaan travel umroh itu banyak menarik minat karena dia joinnya itu cuma 14 juta udah bisa umroh.
Ya, dengan 14 juta bisa umroh. Ternyata yang dilakukan oleh ownernya adalah satu orang yang join di sini itu membutuhkan sekitar 2 orang. Tiga orang. Harus ada 3 orang yang join di bawahnya. Ada orang orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Ya, jadi mau berangkatkan satu orang itu harus ada 3 orang. Jadi ini bayar 14, 14, 14. Nah, dibayarkan ke sini untuk bayar yang satu orang. Ya, demikian seterusnya. Untuk memberangkatkan yang 3 orang ini berarti perlu 9 orang. Ya, ya karena murahnya rame. Wah, rame. Nah, ternyata teman-teman sekalian, ya ketahuan ternyata dia melakukan skema piramida atau money game. Ya kan? Nah, akhirnya apa? Akhirnya seperti yang saya bilang tadi, ketika di sini yang paling lapis di sini misalnya ini sudah ada 1.000 orang, perlu ada 3.000 orang di bawahnya yang join dalam ikut membayar 14 juta untuk bisa memberangkatkan 1.000 orang. Nah, ketika di bulan itu tidak ada 3.000 orang join, maka yang terjadi adalah 1.000 orang itu banyak yang jadi berangkat. Nah, ketika tidak jadi berangkat, akhirnya ributlah semua. Akhirnya ribut, lapor polisi dan sebagainya, diselidiki lah sama polisi. Ya, ketika diselidiki sama polisi, akhirnya apa? Ya, ternyata diketahui mereka melakukan praktik yang namanya money game. Ya, perputaran uang. Nah, ini yang disebut skema piramida, teman-teman sekalian. Jadi skema piramida itu bukan berarti bentuknya, tapi bicara mengenai motifnya. Ya, motif di dalamnya. Skema piramida. Ya, perputaran uang, teman-teman sekalian. Ya, dan sekarang ownernya masuk penjara. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara bentuk piramida, di kantor kita pun juga piramida kan, teman-teman sekalian. Ayo, Anda sekarang kerja. Ya, kerja di suatu perusahaan ada presiden direktur. Di bawah presiden direktur ada direktur. Ya, di bawah direktur ada apa namanya? Kepala bagian, ada manajer, ada supervisor, ada staff dan seterusnya. Kalau Anda lihat di kantor kita juga bentuknya kan piramida, kan benar nggak? Jadi bukan hanya di bisnis jaringan bentuknya piramida, di semua bisnis bentuknya piramida. Kalau Anda tahu dealer mobil juga bentuknya piramida, semua bentuknya piramida. Ya kan? Yang namanya staff pasti ada di paling bawah kan begitu kan. Nah, tapi apakah semua yang bentuknya piramida adalah money game? Ya tentu saja tidak, teman-teman sekalian, ya. Nah, lalu bagaimana dengan AWM? AWM itu bentuknya kan begini juga, teman-teman sekalian. Apakah ini piramida? Tidak. Ya, contohnya cara membuktikan ini piramida atau bukan tuh begini. Ketika misalnya jaringan ini stop sampai di sini, tidak ada pertumbuhan member baru, teman-teman ya. Ini nggak ada sampai di sini. Misalnya nih ya, member kita sudah 10.000 orang. Terus setelah itu tidak ada member baru. Apakah perusahaan akan tutup? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena perusahaan yang benar dengan produk yang benar itu kan dapat duitnya bukan dari member baru, tapi dapat duitnya adalah dari repeat order produk, teman-teman sekalian. Ya, jadi selama produknya berkualitas, makanya kan harus ada produk. Karena kalau nggak ada produk kan nggak ada repeat order. Nah, kalau money game putar-putar uang kan tidak ada istilah repeat order. Tapi kalau kita bicara produk, itu kan kalau produknya berkualitas kan ada repeat order. Jadi selama ada repeat order, perusahaan akan tetap ada. Dan mitra juga akan tetap mendapatkan penghasilan. Bukan melulu dari member baru. Ya, bukan dari orang baru. Nah, itu kata kuncinya teman-teman sekalian. Untuk Anda bisa membedakan yang namanya skema piramida atau bukan. Jadi jangan sampai Anda itu menarik kesimpulan bahwa yang sebentuknya segitiga adalah skema piramida atau pyramid scheme. Ya, nah ini untuk menjawab mengenai pertanyaan atau keraguan daripada prospek apakah ini sistem piramida atau bukan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah oke, ada pertanyaan lagi dan sebagainya saya lihat ini. Oke. Ya, ini saya rasa cukup nih, saya sudah jawab semua. Nah, ada juga yang pertanyaan begini nih. Teman-teman saya yakin pernah nggak ketemu. Saya nggak suka jualan atau ngajak-ngajak orang. Ya, banyak orang itu nggak nyaman kalau dia model bisnisnya tuh rekrutmen atau penjualan yang agresif. Ya, nah teman-teman sekalian, mungkin Anda perlu sampaikan bahwa itulah bedanya antara bisnis kita dengan bisnis yang lain. Ya, dan tentu saja untuk bisa menunjukkan ini, Anda juga harus tidak bersifat seperti itu, bersikap seperti itu maksud saya. Ya, karena gini, kebanyakan memang banyak sekali mitra bisnis jaringan di luar sana itu tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, teman-teman sekalian. Ya, nggak usah jauh-jauh, contoh aja kita Zoom malam ini ya. Kita punya mitra itu kan banyak kan sebenarnya kan, ada ribuan mitra, tapi yang ikut Zoom itu kan cuma 40 orang di malam ini kan. Nah, artinya tidak semua mitra Anda itu, mitra kita itu mendapatkan edukasi yang cukup. Contoh cara menawarkan saja.
banyak yang tidak paham. Jadi banyak mitra kita di bisnis jaringan itu menawarkan dengan cara hard selling. Hard selling itu menjual dengan keras maksudnya. Ya, apa itu hard selling? Hard selling itu gini teman-teman sekalian. Pak, datang ke rumah orang. Pak, ini ada produk bagus, Pak. Wah, Bapak pokoknya harus beli, Pak. Ini bagus banget, keren banget. Sayang kalau Bapak nggak beli. Pokoknya dia tidak peduli kebutuhan orang lain. Orang ini butuh atau enggak. Pokoknya yang penting jualan. Ya. Atau ada yang sifatnya mengemis-ngemis. Ya, ayo dong Pak, beli Pak. Terus di WA itu orang. Ayo dong Pak, beli Pak, satu paket aja Pak, coba Pak, ayo Pak. Terus. Jadi sampai ganggu orang lain. Ya, teman-teman sekalian, saya mau kasih tahu Anda bahwa sikap-sikap atau cara-cara seperti itulah yang akhirnya mengganggu, ya, dan juga membuat image daripada bisnis jaringan itu jadi nggak bagus. Nah, oleh sebab itu Anda jangan kayak begitu. Ya, nah, Anda perlu sampaikan kepada mereka bahwa di AWM ini kita punya metode yang berbeda. Ya, metode kami itu metode edukasi, teman-teman sekalian. Ya, kalau teman-teman perhatikan ya, materi-materi kita semua ya dari presentasi ya, dan sebagainya, Anda perhatikan materi-materi kita itu adalah materi edukasi, teman-teman sekalian. Bagaimana membuka paradigma atau pola pikir orang, teman-teman sekalian. Tidak melulu jualan gitu loh maksudnya. Ya, jadi jualan itu adalah sesuatu yang akan pasti otomatis terjadi. Ketika orang itu sudah teredukasi, orang itu akan memutuskan dengan sendirinya. Nah, oleh sebab itu yang kami ingin Anda lakukan. Jadi kami ingin Anda itu juga melakukan hal yang sama seperti yang perusahaan juga lakukan, yaitu apa? Edukasi. Anda berikan edukasi, pendidikan setulus hati, ya kan? Yang namanya hasil itu pasti terjadi, teman-teman sekalian. Percaya saya. Ya, jadi Anda lakukan aja, ya. Nah, satu contoh ya kita selalu berikan Anda edukasi agar Anda mendapatkan pendidikan yang baik dalam bisnis ini. Jadi Anda bukan menjadi penjual yang hard selling, tapi soft selling. Nah, apa itu penjual yang soft selling? Soft selling itu adalah mereka yang kalau istilahnya menawarkan sesuatu itu nggak langsung to the point gitu loh teman-teman sekalian. Anda buat orang itu nyaman dulu, suka dulu dengan Anda dengarkan dulu, temukan kebutuhannya apa, baru Anda bicara sesuai kebutuhannya. Jadi Anda jangan tawarkan sesuatu yang bukan kebutuhannya orang. Itu Anda akan dianggap memaksakan menjual sesuatu gitu loh maksudnya, ya kan? Nah, itu kata kuncinya yang namanya soft selling, teman-teman sekalian. Nah, oleh sebab itu kami sangat suka sekali dan ingin Anda itu belajar melakukan yang namanya soft selling, ya. Nah, tentu saja kita masih banyak ya, teman-teman ya, ilmu-ilmu yang akan kita belajar sama-sama karena saya juga masih belajar juga dalam hal ini. Jadi artinya kita sama-sama belajar ya. Bukan berarti saya paling hebat, paling pintar karena Anda para leader-leader juga Anda adalah orang-orang hebat, jago-jago di lapangan yang mungkin saja Anda punya pengalaman yang lebih hebat. Anda sebenarnya bisa mulai sharingkan hal-hal seperti ini kepada tim Anda masing-masing. Ya, saya dari sisi manajemen hanya memulai saja untuk membuka kesadaran mata Anda bahwa edukasi itu paling penting dalam bisnis ini. Ya, oke, teman-teman sekalian, saya rasa pertanyaan-pertanyaannya cukup ya. Saya sudah jawab beberapa pertanyaan teman-teman sekalian ya. Jadi saya rasa itu saja ya yang mungkin pertanyaan teman-teman yang sulit-sulit dan saya kira Anda sudah bisa mulai menjawabnya ya. Oke, baik teman-teman sekalian, sebelum saya tutup silakan mungkin ada tambahan dari rekan-rekan leader. Ya, silakan monggo, tambahan dari yang lain atau masukan, silakan monggo. Silakan. Oke, ini luar biasa Pak Karni ya, sudah mulai masuk ke peternakan ayam baru pakai 4 hari. Ayam over beratnya, standar dari umur 8 hari berat 2,35 on, baru pakai Pornas 4 hari sudah 2,6 on, ada peningkatan 2,5 gram pakai Pornas dalam 4 hari, luar biasa ya Pak Karni ya. Ya, itu sebabnya tadi Pak Karni, kenapa bisa begitu? Karena Pornas membunuh parasit dan bakteri yang ada di pencernaan, sehingga makannya jadi lebih maksimal masuk ke ayam, tidak dimakan oleh parasit, tidak dimakan oleh bakteri ya, sehingga ayamnya jadi lebih berat ya dan lebih daya tahan hidupnya juga makin oke ya. Baik teman-teman, saya rasa tidak ada lagi teman-teman sekalian, saya rasa cukup kita pertemuannya malam hari ini ya. Silakan boleh dibuka kameranya dong, kita selfie dulu dong teman-teman yuk. Selfie yuk. Aduh, luar biasa ini. Ada Pak Arjun, Pak Redana, ya kan, Pak Sudiono, Bu Ratna, ada Pak Arpinal, ada Ibu Yulika, Bu Belci, Pak Suyitno, Pak Haji Surya, ya Pak siapa ini Opo Reno, Pak Dewa, luar biasa ya. Oke, ayo selfie yuk. 1, 2, 3.
Oke, oke. Lagi sekali, lagi sekali. 1, 2, 3. Oke. Oh, lagi sekali, lagi sekali. Ada tadi Pak Gregorius belum masuk nih. Ayo 1, 2, 3. Oke, mantap ya. Oke, teman-teman sekalian, ya semoga bermanfaat sharing kita malam hari ini. Nanti kita jumpa lagi pada sesi-sesi training berikutnya. Tetap semangat dan ingat kita ada di penghujung bulan untuk pencapaian Tour Vietnam ya. Persiapkan diri untuk berangkat ke Vietnam, teman-teman sekalian. Ya, persiapkan duit untuk beli tiket bolak-balik dari daerah masing-masing, ya kan? Dan nanti teman-teman sekalian mungkin ya kita akan terapkan ada satu sistem deposit ya untuk jaminan bahwa Anda pasti berangkat ya, dan jangan khawatir nanti depositnya kami kembalikan di bandara dan kami kasih uang Vietnam dong ya, agar teman-teman nanti di Vietnam itu sudah ada duit cash buat belanja ya, uang saku buat belanja, jangan khawatir ya. Nah itu dia teman-teman sekalian, dan saya ingatkan juga nanti perusahaan akan membuat kewajiban untuk semua peserta Vietnam membuat surat pernyataan bahwa tidak sedang menjalankan bisnis jaringan yang lain, dan itu ada pernyataan dari upline-nya dan juga pernyataan dari downline-nya ya, agar kami juga nggak mau kecolongan, agar nanti di Vietnam sana nanti kerjanya malah prospek crossline nanti bahaya. Karena kami pernah kejadian dulu waktu di kapal pesiar ya. Oke, nanti kita akan berikan surat pengumuman tertulisnya buat teman-teman semua ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gaspol, go Black Diamond. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Halo Papua. Terima kasih Pak Jung. Terima kasih, sukses. Salam sehat selalu semuanya. Salam sehat. Malam. Terima kasih Pak Semangat Jun. keluarga AWM. Thank you. Terima kasih Pak Jun. Akhirnya Thank you, Papua juga. Akhirnya Papua. Ayo Bu Betty, semangat Bu Betty. Keluarga Papua, besar nanti Papua, ketemu di Papua. Vietnam. Semangat, semangat. Nanti kalau bisa dari Papua bisa. Sabang. Dari Sabang juga. Ya. Oke, salam sukses. Salam Selamat buat istirahat. semuanya. Oke, malam semuanya.